Kau melihat kedua tanganmu sendiri, lalu tertawa dan berkata, kemampuan jiwa pertamaku bernama wujud kobra. Setelah mengatakan itu, kau mulai menggunakan keterampilan jiwa pertamamu. Keterampilan jiwa pertama bentuk kobra. Saat cincin jiwa berwarna kuning pucat menyala. Bentuk perlindungan kucing oranye awalmu mulai berubah, telinga di atas kepalamu menghilang, dan dua gigi di samping topik mulai memanjang. Rambut oranye di wajahmu sebelumnya menjadi lebih reflektif dan berkilau, dan banyak sisik hitam ular muncul, dan bagian tubuh lainnya juga tumbuh banyak sisik hitam kobra. Setelah transformasi selesai, kau mulai memperkenalkan efek dari keterampilan jiwa pertama kepada Taisan. Keterampilan jiwa pertamaku bernama bentuk kobra. Efeknya adalah suara membawa pencegahan spiritual, serangan meningkat 50%, dan setiap serangan normal yang kuat akan menjadi lebih kuat. Apa? Kekuatan serangan meningkat 50%, dan suara dapat mengejutkan lawan? Setelah mendengar kau menceritakan efek pertama, Taisan merasa sangat terkejut. Kau menyimpan keterampilan jiwamu, ciri-ciri kucing oranye dan ular perlahan menghilang. Akhirnya menunjukkan penampilan aslimu. Kau memikirkan dirimu sendiri, tiba-tiba merasa bahwa roh bela diri dan keterampilan jiwa pertama sangat familiar. Saat kau sedikit berpikir, tiba-tiba kau sepertinya memikirkan sesuatu, dengan sangat terkejut, kucing oranye berkepala bulat berbentuk kobra. Hah, tidak mungkin salah, itu dia, ular tutup kepala sumber. Roh bela diri yang kubangun ternyata adalah ular tutup kepala sumber. Setelah menyerap cincin jiwa, keduanya berjalan keluar dari hutan Stardew, dan akhirnya mereka berdua tiba di tempat kereta kuda diparkir. Saat ini Taisan tiba-tiba bertanya, Kyuyun, setelah kau menyerap cincin jiwa ini, berapa level kekuatan jiwamu? Biasanya, ketika seorang guru jiwa menyerap cincin jiwa yang melebihi batas tahun, guru jiwa akan meningkatkan level yang sesuai. Terlebih lagi, kau memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan, dan selama setengah bulan di hutan Stardew. Kau terus-menerus bermeditasi dan berkultivasi. Dan sejak kau membangunkan roh bela diri ular tutup kepala, energi yang diperoleh saat bermeditasi sangat besar. Kau juga menyebut meditasi ini sebagai metode meditasi Maodie. Entah kau tidak bisa meningkatkan level tanpa mendapatkan cincin jiwa pertama, kau sudah meningkatkan satu level. Aku lupa memberitahumu, kekuatan jiwaku sekarang adalah level 14. Level 14, lumayan. Level 14, apa aku tidak salah dengar? Naik 4 level? Taisan sangat terkejut. Lalu dia melihat ekspresimu, seolah-olah dia sedang melihat monster yang menakutkan. 2,5 minggu kemudian, keduanya akhirnya tiba di kota Wuhun. Melewati jalanan, keduanya akhirnya tiba di Akademi Aula Roh. Setelah menyelesaikan pendaftaran masuk, kau telah dibawa ke asrama tempat guru jiwa tinggal. Taisan mengatakan bahwa sekolah dibagi menjadi 3 tingkat. Tahun pertama adalah prajurit jiwa, tahun kedua guru jiwa, tahun ketiga guru jiwa agung. Aula Roh di sini tidak berdasarkan usia, hanya berdasarkan level yang berbeda. Asrama yang ditempati juga berbeda. Tentu saja, semakin tinggi levelnya, semakin baik asramanya, tetapi jangan khawatir, bahkan asrama terburuk. Tidak ada akademi lain yang bisa menandingi ini. Kamu tinggal dulu di akademi, aku akan melapor ke atas. Kepala akademi dan wakil kepala akademi akan memilih Douluo bergelar untuk menjadi gurumu, mungkin butuh beberapa hari. Dalam beberapa hari ini, kamu ikut kelas dulu. Kemudian Taisan dengan cepat pergi. Di jalan, Taisan memperkenalkan bahwa kepala Aula Roh adalah Paus Bibi Dong. Tetapi Bibi Dong umumnya tidak mengurus urusan akademi, hanya memegang nama kosong. Wakil kepala akademi bernama Feng Tianyi, roh bela diri. Elang langit tingkat tinggi, Douluo roh tipe penyerang kuat tingkat 87. Tiba di asrama dengan 4 tempat tidur atas meja bawah. Fasilitas hidup lengkap, hanya tempat tidur pertama di dekat pintu yang berpenghuni. Kamu memilih tempat yang paling dekat dengan jendela dari 3 tempat tidur yang tersisa. Di sini ventilasi dan cahayanya bagus, paling cocok untuk meditasi dan berkultivasi. Kemudian kamu merapikan selimut yang dibawa dari rumah. Setelah kamu selesai membereskan, kamu tidak sabar untuk naik ke tempat tidur dan mulai berkultivasi menggunakan metode meditasi Tihu. Tanpa terasa sudah malam dan akademi bubar. Teman sekamar yang tinggal di dekat pintu kembali. Kamu melihat teman sekamar kembali dan berhenti berkultivasi karena kamu tidak menyalakan lampu. Teman sekamar tidak menyadari apapun sampai orang itu menyalakan lampu dan menemukan seseorang duduk di tempat tidur. Seketika terkejut, kamu membuatku takut, sudah gelap tidak menyalakan lampu. Mau menakut-nakuti orangnya? Orang itu berteriak marah kepadamu. Maaf, terlalu fokus bermeditasi, tidak memperhatikan. Kamu dengan malu menggaruk bagian belakang kepala. Oh iya, aku siswa yang baru masuk sekolah hari ini, namanya Kyuyun. Senang menjadi teman sekamarmu. Orang itu tertegun sejenak sebelum berkata, namaku You Tianyu. You Tianyu melihatmu, lalu berkata, bocah kecil, kamu tidak salah tempat kan? Ini kan kelas 2. Melihat penampilanmu, kamu baru berusia 6 atau 7 tahun. Mungkinkah kamu memiliki kekuatan roh bawaan penuh? Setelah orang itu mengejek mukmu, dia masih menunjukkan ekspresi meremehkan. Kamu tidak marah, hanya perlahan mengumpulkan kekuatan roh.
Kyuyun, roh bela diri muncul, guru roh tempur cincin satu tingkat 14. Seketika, sosok kucing oranye muncul di belakangmu. Cincin roh oranye kekuningan perlahan naik dari bawah kaki. Apa? Tingkat 14? Cincin roh 100 tahun? Benarkah tingkat 14? Berapa umurmu? Sudah mencapai tingkat 14. Aku baru menembus tingkat 10 saat berusia 10 tahun. Sekarang di usia 13 tahun baru mencapai tingkat 16. Sial. You Tianyu sangat marah dan frustrasi. Menghentakkan kaki dengan keras. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan tawa mesum. Kemudian berkata kepadamu, karena kita adalah teman sekamar, dan usiaku lebih tua darimu. Tingkat kekuatan roh juga lebih tinggi darimu. Mulai sekarang kamu jadi adikku saja. Jika kamu tidak setuju, kita juga bisa bertanding. Nanti yang menang jadi bos. Dipikirkan baik-baik, lagi pula aku lebih tinggi 2 tingkat darimu. Kalau kau kalah nanti, jangan menangis memanggil ibu. Kalau begitu, aku benar-benar ingin mencobanya. Kau juga menunjukkan senyum tipis di bibirmu. Lagi pula, dia baru saja menyerap cincin jiwa pertama dan belum sempat berlatih. Kebetulan ada kesempatan untuk berlatih. Keduanya datang keluar. You Tianyu memimpin untuk membuka jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri You Tianyu adalah ahli jiwa alat tingkat 16. Saat You Tianyu memadatkan kekuatan jiwanya, sebuah jiwa bela diri batu permata merah seukuran kepala manusia melayang di belakangnya. Ternyata itu adalah jiwa bela diri alat? Menarik. Pada saat yang sama, Wang Qing juga mulai memadatkan kekuatan jiwanya. Wang Qing, jiwa bela diri kucing kupu-kupu, ahli jiwa binatang tingkat 14, melepaskan kekuatan jiwanya. Ciri-ciri kucing oranye muncul di tubuh Wang Qing. Telapak tangan yang diubah menjadi binatang itu menjulurkan cakar kucing yang tajam. Pada saat yang sama, telinga Wang Qing condong ke belakang. Dia tiba-tiba mendesis ke arah You Tianyu. Kemudian, Wang Qing melihat ke arah You Tianyu. Wang Qing menemukan bahwa You Tianyu tidak terpengaruh oleh tekanan yang dihasilkan oleh desisan kucing itu. Ternyata penindasan jiwa bela diri kucing kupu-kupuku hanya bisa berpengaruh pada jiwa bela diri binatang. Kalau begitu, coba keterampilan jiwa pertama. Setelah mengatakan itu, Wang Qing mulai menggunakan keterampilan jiwa pertama. Keterampilan jiwa pertama, bentuk ular kobra. Saat dia menggunakan keterampilan jiwa pertama, tubuh Wang Qing mulai berubah menjadi bentuk ular kobra yang sama seperti sebelumnya. Mencolok. Lihat seranganku yang ganas. Saat Wang Qing baru saja menggunakan keterampilan jiwa pertama, You Tianyu langsung menyerbu maju. Sebuah batu permata menempel di lengannya, membentuk perisai batu permata. Dia memegang perisai ini dan menyerbu ke arah Wang Qing. Namun, karena Wang Qing membangkitkan jiwa bela diri kucing kupu-kupu, dan jiwa bela diri kucing kupu-kupu itu sendiri adalah kucing oranye, kecepatannya sangat cepat. Serangan You Tianyu ini dengan mudah dihindari oleh Wang Qing. Kemudian, untuk memverifikasi tebakannya, Wang Qing meluncurkan pencegahan mental bentuk ular kobra. Suara desisan seperti ular kobra menyerang ke arah You Tianyu. Seketika, Wang Qing benar-benar merasakan kekuatan jiwa You Tianyu menurun. Ternyata bentuk ular kobra dapat melemahkan bahkan jiwa bela diri alat. Apa yang kau lakukan padaku? Wang Qing, kenapa aku merasa jiwa bela diriku sedikit melemah? You Tianyu bertanya dengan heran kepada Wang Qing. Pada saat ini, Wang Qing menjawab dengan tenang. Ini adalah keterampilan jiwa pertamaku, efek bentuk ular kobra. Suara itu dapat memberikan pencegahan mental kepada semua musuh selain teman. Itu dapat melemahkan jiwa alat beberapa poin. Keterampilan jiwamu ternyata memiliki efek seperti itu. Namun, keterampilan jiwaku juga bukan tanpa daya. Keterampilan jiwa pertama, dinding batu permata. You Tianyu menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, dinding batu permata. Sebuah dinding besar yang terbuat dari batu permata muncul di depannya. Pertahanan yang kuat muncul, menahan sebagian pencegahan mental Wang Qing. Dindingmu ini sepertinya hanya bisa bertahan dari satu arah. Setelah mengatakan itu, Wang Qing menghilang di tempat dan langsung muncul di belakang You Tianyu. You Tianyu berteriak buruk setelah menyadarinya. Sayangnya, You Tianyu masih selangkah lebih lambat. Cakar Wang Qing kurang dari 10 cm dari punggungnya. You Tianyu tahu bahwa dia tidak bisa menahannya. Dia langsung menutup matanya dan berteriak dengan sedih, jangan pukul aku, ibu. Pada akhirnya, Wang Qing hanya menyentuh punggung You Tianyu dengan ringan. You Tianyu perlahan membuka matanya setelah menyadari bahwa dia tidak merasakan sakit. Tiba-tiba dia melihat kepala ular piton yang menakutkan, langsung ketakutan dan jatuh ke tanah. Wang Qing tersenyum dan berkata, mulai sekarang, aku adalah bosnya, kembali tidur. Setelah berbicara, Wang Qing melepaskan wujud kobra dan pelindung ular pitonnya. Keesokan harinya, Wang Qing yang baru bangun tidur menemukan You Tianyu duduk di tempat tidur dengan putus asa. 2 lingkaran hitam besar menunjukkan bahwa dia tidak beristirahat dengan baik tadi malam. You Tianyu, ada apa denganmu? Mengapa lingkaran hitammu begitu berat? Apakah kamu tidak beristirahat dengan baik? Wang Qing bertanya dengan prihatin. Aku tidak apa-apa, cepat mandi dan bersiap untuk pergi ke kelas. You Tianyu tidak akan memberitahu Wang Qing bahwa dia bermimpi tentang mandie,
ular kupu, spirit milik Wang Qing di tengah malam. Penampilannya yang menakutkan seperti kobra sangat menakutkan, sehingga dia langsung terbangun. Karena takut bermimpi lagi. Dia tidak berani tidur sepanjang malam. Tiba di kelas, Guru Taisan memberikan pengantar singkat tentang Wang Qing kepada semua orang. Lalu menyuruhnya duduk dengan Yao Tianyu. Selama kelas ini, Taisan menjelaskan banyak teori tentang dunia Soul Master kepada semua orang. Setelah itu mereka pergi ke tempat latihan untuk memulai latihan di luar ruangan. Para Soul Master saling bertukar pengalaman, di kelas hanya ada sekitar 20 orang. Rata-rata berusia sekitar 10 tahun, yang tertua baru berusia 14 tahun, dan yang termuda baru berusia 7 tahun. Ini berarti bahwa di akademi ini, mereka yang berusia di atas 14 tahun pada dasarnya memiliki kekuatan spiritual di atas level 20, dan mereka yang berusia 7 tahun telah memasuki ranah Soul Master. Ini benar-benar bisa dianggap sebagai kumpulan orang-orang berbakat. Tidak heran ini adalah aula utama dari Spirit Hall, semua jenis bakat dikumpulkan di sini. Spirit Martial, harimau pertempuran kekuatan spiritual level 14, Soul Master tipe penyerang kuat, ayo bertarung. Spirit Martial, serigala liar kekuatan spiritual level 14. Soul Master tipe penyerang kuat, maju dan bertarung. Dua tim siswa di samping sudah tegang dan siap untuk memulai pertukaran pengalaman. Yao Tianyu melihat Spirit Martial binatang buas mereka yang agak perkasa. Sedikit iri, tetapi masih mencibir dan berkata, Spirit Martial permata milikku lebih mewah dan elegan. Pada saat ini, Wang Qing dan Yao Tianyu sedang berlatih sendiri, tiba-tiba seorang tamu tak diundang dari kelas sebelah. Datang ke tempat latihan Yao Tianyu. Ah, bukankah ini Tuan Muda Yao? Mengapa kamu masih melatih Spirit Martial permata sampahmu? Orang sampah sepertimu, lebih baik memberikan sumber daya pelatihan yang diberikan sekolah kepada kami, para siswa berbakat. Yao Tianyu terdiam mendengarkan ejekan orang itu. Wang Qing bertanya kepada orang-orang yang berlatih di samping, dan baru mengetahui bahwa orang ini adalah siswa tahun pertama. Seorang pengganggu kecil yang terkenal, bernama Batian Hu, berusia 15 tahun. Terjebak di kekuatan spiritual level 19 untuk waktu yang lama, jadi dia sering menggerta orang lain dengan kekuatan spiritual yang lemah. Tetapi karena kekuatan spiritualnya terlalu tinggi, puncak seorang Soul Master, dan juga Spirit Martial yang sangat kuat. Pada dasarnya tidak ada yang bisa mengalahkan Batian Hu. Dan guru juga tidak peduli dengan perselisihan di antara para siswa. Sebelumnya, Yao Tianyu telah diganggu olehnya. Lalu keduanya mulai bertarung, dan hasilnya adalah Yao Tianyu berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan. Hampir tidak ada ruang untuk melawan. Kenapa tidak bicara? Yao Tianyu, apa kau masih tidak terima? Ingin bertarung denganku lagi? Hahaha, untuk apa aku bicara padamu? Batian Hu melihat Yao Tianyu tidak menjawab, lalu menendang dengan keras. Seketika, Yao Tianyu terjatuh ke tanah. Wang Qing melihat penderitaan Yao Tianyu, dan hendak membantu. Saat itu, mata mereka bertemu. Yao Tianyu perlahan bangkit, lalu bersiap dalam posisi bertarung, dan berkata ke arah Batian Hu. Kalau mau bertarung, ayo, apa kau pikir aku masih seperti yang dulu? Sial, aku tidak boleh kehilangan muka di depan kakak. Kalau tidak, kakak akan meremehkanku. Yao Tianyu dengan susah payah berkata dalam hati. Oh benarkah? Aku ingin melihat apa bedanya dirimu dengan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, keduanya melepaskan kekuatan jiwa mereka secara bersamaan. Seketika, seekor harimau hitam dan ilusi permata seukuran kepala muncul di belakang mereka. Kemudian, tubuh Batian Hu berubah, dan tubuhnya menunjukkan sedikit ciri-ciri harimau. Rambut hitam tumbuh di sekujur tubuh. Pertarungan dimulai. Begitu pertempuran dimulai, keduanya langsung menyerbu ke arah satu sama lain. Tapi kecepatan Batian Hu terlihat lebih unggul. Kemudian, keduanya bergulat. Awalnya, Yao Tianyu bisa bertarung dengan Batian Hu dengan seimbang. Namun, setelah beberapa jurus, dia dikalahkan. Keterampilan jiwa pertama, dinding permata. Yao Tianyu menggunakan keterampilan jiwa pertamanya, dinding permata. Efeknya adalah munculnya dinding besar yang terbuat dari permata di depan mata, dengan pertahanan yang relatif tinggi. Tetapi kelemahannya adalah hanya bisa bertahan dari satu arah. Perputarannya lambat. Jika bertahan di depan, belakang dan samping tidak bisa dipertahankan. HMPH, kau menggunakan lagi keterampilan jiwa sampah yang hanya bisa bertahan ini. Lihat keterampilan jiwa pertamaku, lompatan harimau. Keterampilan jiwa pertama Batian Hu, lompatan harimau, meningkatkan kecepatan gerakan secara signifikan saat harimau surgawi merasuki tubuh. Kemudian, Batian Hu dengan cepat berlari ke belakang Yao Tianyu, lalu menyerang punggung Yao Tianyu. Yao Tianyu menyadari gerakan di belakangnya. Dia dengan cepat memindahkan dinding permata ke belakangnya. Akhirnya, dengan susah payah dia berhasil memblokir serangan Batian Hu kali ini. Batian Hu, yang diblokir, sama sekali tidak panik. Kemudian, dia menjauhkan diri dan dengan cepat berputar di sekitar arena, siap untuk melancarkan serangan mendadak kapan saja. Yao Tianyu siap setiap saat, untuk serangan yang mungkin datang kepadanya kapan saja. Setelah menerima beberapa serangan mendadak, dia masih gagal bertahan lagi dan ditendang di perut oleh Batian Hu.
Yao Tianyu segera memegangi perutnya dengan kesakitan. Untungnya, Yao Tianyu memiliki kekuatan jiwa dan merupakan tipe pertahanan permata, sehingga tubuhnya tidak mengalami masalah besar. HMPH, tidak berguna. Kau yang hanya bisa bertahan, jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Hahaha, Yao Tianyu meraung marah. Sekali lagi menyerbu ke arah Ba Tianhu. Terlalu lambat, sampah. Ba Tianhu dengan santai berbalik. Lalu menghindar dari serangan Yao Tianyu ini. Dia memanfaatkan ketidakseimbangan Yao Tianyu dan mulai mengumpulkan kekuatan di tinjunya. Dan memukul wajah Yao Tianyu dengan keras. Tepat pada saat kritis ini, Wang Qing dengan cepat datang di depan Yao Tianyu. Hanya dengan satu tangan, dia dengan mudah memblokir serangan yang diisi dengan kekuatan jiwa oleh Ba Tianhu yang memiliki roh bela diri harimau langit. Terlebih lagi, Wang Qing hanya menggunakan roh bela diri kucing oranye. Siapa kamu? Ba Tianhu terkejut dengan siapa orang itu. Dia hampir menggunakan 70% kekuatannya dalam pukulan ini. Selain itu, kecepatannya sangat cepat sehingga dia dengan mudah memblokirnya. Selain itu, orang ini tampaknya baru berusia 16 tahun. Kekuatan jiwanya seharusnya tidak mungkin mencapai level 17 atau 18. Bagaimanapun, pukulan saya tidak mencapai level 17 ke atas, tetapi sulit untuk diblokir. Saya adalah siswa baru tahun kedua, bernama Wang Qing. Siswa baru apa? Level berapa kamu? Ba Tianhu bertanya dengan wajah penuh keraguan. Wang Qing menjawab dengan tenang. Level 14. Apa? Kamu terlihat baru berusia 6 atau 7 tahun. Kekuatan jiwamu sudah level 14? Ba Tianhu terkejut. Apa? Dia sebenarnya level 14? Bukankah kamu baru berusia 7 tahun? Level berapa kamu? Seorang anak kecil di sebelahnya mendorong anak kecil terkecil di kelas dan bertanya, kekuatan jiwaku baru saja dipromosikan ke level 11, kata orang itu. Mencapai level 11 pada usia 7 tahun sudah merupakan seorang jenius yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa Wang Qing ini baru berusia 6 tahun dan sudah level 14. Bahkan jika kamu level 14, kamu bukan tandinganku. Jangan ikut campur. Hati-hati aku akan memukulmu. Setelah mengatakan itu, Ba Tianhu mengangkat tangannya dan ingin menampar wajah Wang Qing. Aku melihat Wang Qing berbalik dengan tampan. Kemudian dia membawa Yao Tianyu pergi dari tempat itu dan datang 7 meter jauhnya. Saya benar-benar harus mengurus masalah ini. Bagaimanapun, dia adalah adik laki-laki saya. Hahaha, Yao Tianyu, kamu benar-benar menemukan anak berusia 6 tahun sebagai kakak laki-laki? Selain itu, kekuatan jiwanya 2 tingkat lebih rendah darimu. Aku tertawa sampai mati hahaha. Ba Tianhu seolah mendengar lelucon. Terus tertawa terbahak-bahak hahaha. Saya pikir kekuatan Anda tidak buruk. Mau jadi adik laki-lakiku? Ba Tianhu berkata kepada Wang Qing dengan sangat arogan. Maaf, kamu belum pantas. Setelah berbicara, Wang Qing mengaktifkan keterampilan jiwa pertamanya, bentuk ular kobra. Pada saat ini, mata Wang Qing yang seperti ular kobra memancarkan cahaya dingin yang redup. Semua orang yang hadir ketakutan. Gemetar. Ba Tianhu juga tidak terkecuali. Bagaimanapun, Hakimi memiliki penekanan alami pada roh bela diri binatang lainnya. Meskipun Wang Qing tidak melepaskan tekanan, tetapi binatang buas lainnya mulai gelisah hanya dengan melihat raja ini. Bagaimanapun, Ba Tianhu adalah binatang harimau langit yang sedikit lebih mendominasi. Roh bela diri dengan cepat menjadi tenang. Kemudian dia berkata kepada Wang Qing, karena itu masalahnya. Maka kamu akan dikalahkan bersamaku bersama dengan sampah ini. Setelah berbicara, Ba Tianhu sekali lagi memadatkan roh bela dirinya, harimau langit. Wang Qing berhati-hati bahwa roh bela diri Ba Tianhu sangat mendominasi. Ini menyebabkan tubuhnya menjadi sangat kuat. Roh bela diri harimau langit Ba Tianhu, kekuatan jiwa level 19. Guru jiwa tipe serangan yang kuat, Wang Qing. Roh bela diri kucing oranye, kekuatan jiwa level 14. Wang Qing tidak mengerti faksi mana dia. Sepertinya begitu, tapi itu hanya seekor kucing, hanya seekor ular. Dibandingkan dengan harimau langit milikku, perbedaan itu seperti langit dan bumi. Mendengar ini, Wang Qing segera bergerak, tekanan spiritual menyerang Ba Tianhu. Ba Tianhu hanya merasa pusing dan lemah. Inilah bentuk kucing yang dilapisi dengan kobra. Apakah ini penekanan pada roh bela diri binatang buas dengan tingkat yang sama? Sangat kuat. Wang Qing melihat keadaan Ba Tianhu saat ini. Dia berpikir dalam hati, apa-apaan ini? Kemudian Wang Qing menghilang di tempat dan menyerang Ba Tianhu. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada saat Ba Tianhu melawan Yao Tianyu. Terlebih lagi, saat ini Ba Tianhu terkena guncangan mental Wang Qing. Kecepatannya berkurang drastis. Dia tidak bisa menghindar sama sekali. Bang! Ba Tianhu langsung terkena. Dia terbang mundur seperti layang-layang putus dan jatuh ke tanah. Serangan Wang Qing kali ini, karena efek dari skill jiwa pertama, juga meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 50%. Meskipun Wang Qing tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi setelah Ba Tianhu terkena serangan ini, bahkan roh bela diri yang melekat di tubuhnya pun menghilang. Apa itu perbedaan 5 tingkat dalam kekuatan jiwa? Dia benar-benar dikalahkan dalam satu gerakan. Roh bela diri apa ini? Sangat menakutkan.
Orang di samping menyahut, sepertinya disebut roh bela diri kucing kupu-kupu. Apa itu? Melihat penampilannya tadi, seharusnya kucing yang dilapisi. Orang-orang yang menonton keramaian berbisik. Ba Tianhu berteriak ketika melihat Wang Qing berjalan perlahan ke arahnya. Ah, aku salah. Jangan mendekat. Akhirnya, Ba Tianhu melarikan diri dari sana dengan tergesa-gesa. Saat ini, di sebuah jendela di tempat tinggi, ada dua orang yang berbicara dengan suara pelan. Itu Taisan yang kita kenal. Orang lain berusia sekitar 50 tahun. Wajah orang itu sangat indah. Yang paling istimewa adalah matanya setajam mata elang di langit. Dia mengenakan jas hujan hitam. Dia mengenakan sepatu bot kulit hitam. Gerakan dan tingkah lakunya terlihat seperti seorang pria terhormat. Selain itu, dia berpartisipasi di akademi dengan kekuatan jiwa bawaan penuh. Benar, kepala sekolah, yaitu Wang Qing, roh bela diri kucing kupu-kupu yang baru saja membangkitkan roh bela dirinya. Kekuatan jiwa bawaan penuh menyerap cincin jiwa lebih dari 500 tahun dalam perjalanan ke akademi. Dia langsung memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah penyerapan cincin jiwa. Selain itu, setelah menyerap cincin jiwa, dia langsung naik 4 tingkat. Dewa apa? Orang ini membuka mulutnya lebar-lebar, sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Benar. Orang yang berbicara dengan Taisan saat ini adalah wakil kepala sekolah Akademi Tiangang, Feng Tianyi, seorang pejuang jiwa tipe serangan kuat tingkat 87. Bagaimana? Wakil kepala sekolahku? Lumayan juga. Tutup dulu rahangmu itu, dan bersihkan air liurmu yang menetes ke tanah itu. Roh bela dirinya juga cukup menarik. Sepertinya disebut kucing kupu-kupu, kan? Ya, dan karakteristik roh bela dirinya sangat menakutkan. Bisa menekan jiwa bela diri binatang lainnya, dia mengandalkan jiwa bela diri ini untuk menyerap cincin jiwa selama lebih dari 500 tahun. Menekan jiwa bela diri binatang lainnya? Ini terlalu menarik, aku ingin tahu apakah dia bisa menekan elang surgawi atasku. Kamu bercanda? Wakil kepala sekolah, levelmu berapa? Levelnya berapa? Bahkan jika dia ingin menekan, setidaknya dia harus menunggu sampai dia mencapai level 60 atau 70. Selain itu, aku tidak tahu apakah jiwa bela dirinya bisa menekan semua jiwa bela diri binatang. Dan jiwa bela diri elang surgawimu adalah salah satu yang terkuat di antara jiwa bela diri binatang. Bagaimanapun, aku lebih optimis dengan jiwa bela dirinya. Tidak ada gunanya kucing jeruk tua optimis, gurunya ditakdirkan untuk menjadi Douluo bergelar. Pada saat ini, Qiyun selalu merasa ada seseorang yang mengawasinya. Awalnya, indera Qiyun dari jiwa bela diri kupu-kupu kucing yang terbangun sangat kuat, karena kupu-kupu kucing hanyalah seekor kucing. Sangat sensitif terhadap gerakan di sekitarnya, keterampilan jiwa pertama adalah bentuk ular kobra. Bentuk ini juga meningkatkan indera Qiyun. Di bawah indera yang meningkat ganda, indera Qiyun mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba dia melihat ke jendela tempat mereka berdua berada. Tetapi dia tidak melihat siapapun. Apakah itu perasaanku? Kemudian Qiyun berhenti memperhatikannya. Sial, jiwa bela diri apa ini? Sangat tajam, wakil kepala sekolah, kita hampir ketahuan olehnya. Feng Tianyi terdiam. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu, sudut mulutnya sedikit melengkung membentuk lengkungan. Wang Qin mengintip barusan. Berpikir bahwa Akademi Balai Jiwa juga merupakan tokoh utama Balai Jiwa, aku kira perasaan itu adalah Douluo bergelar yang mengamati dirinya sendiri. Lagi pula ini adalah wilayah Balai Jiwa. Seharusnya tidak ada orang yang cukup bodoh untuk datang ke sini untuk membuat masalah. Orang yang mengawasi siswanya bukanlah guru sekolah, tetapi tokoh setingkat kepala sekolah. Atau Douluo bergelar dari Balai Jiwa, dia tidak perlu terlalu khawatir. Wang Qing, terima kasih atas suratnya. You Tianyu berterima kasih kepada Qiyun atas apa yang harus dilakukan seorang kakak untuk adik laki-lakinya. Hahaha, benarkah? Mengakui orang yang lebih muda darinya sebagai kakak laki-laki, ini membuat You Tianyu merasa sedikit malu, dan ada begitu banyak orang di sekitarnya. Setelah Qiyun menyadari kesulitan You Tianyu, Qiyun segera mengalihkan topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, keluargamu pasti sangat kaya, kan? Lumayan, kenapa? Yah, aku masih relatif miskin sekarang, kamu traktir aku makan nanti. Uang ini seharusnya bukan apa-apa bagimu. Mendengar ini, ekspresi You Tianyu berkedut. Ini bukan mengakui seorang kakak laki-laki. Ini adalah leluhur kakak laki-laki yang datang untuk makan dan minum gratis. Qiyun menyela, panggil saja aku Qiyun mulai sekarang, jangan panggil aku kakak lagi. Kedengarannya agak canggung. Oke, Qiyun. Mendengar ini, You Tianyu berkata dengan serius, ngomong-ngomong, bisakah kamu melepaskan jiwa bela diri di tubuhmu dulu? Kelihatan agak menakutkan. Aku tanpa sadar lupa. Kemudian Qiyun melepaskan semua jiwa bela diri di tubuhnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Menyeramkan, mandia lidah kucing. Bukankah itu imut? You Tianyu buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia teringat mimpi buruk yang dialaminya tadi malam. Setelah itu, Taisan datang mencari Qiyun dan menyuruhnya pergi ke Paus Bibi Dong untuk memilih guru yang cocok. Taisan berkata kepada Qiyun, beberapa Douluo mendengar bahwa kamu memiliki kekuatan jiwa bawaan penuh dan merupakan jiwa bela diri binatang. Cincin jiwa pertama juga menyerap lebih dari 500 tahun.
Mereka semua berebut untuk menginginkanmu. Reaksi terbesar adalah Zhu Douluo. Dia berkata bahwa jiwa bela dirimu juga memiliki jeruk yang sangat cocok dengannya. Jadi dia ingin menerimamu sebagai muridnya. Jeruk Krisan? Sepertinya ada benarnya. Qiu Yun mengeluh tanpa daya. Zhu Douluo sebenarnya juga baik-baik saja. Bagaimanapun, karakter Zhu Douluo relatif baik, tetapi cara bicaranya agak feminin. Dan dia laki-laki. Aku tidak berani berpikir lebih jauh. Dia memberitahu Taisan. Dia masih ingin meningkatkan beberapa level di akademi. Setelah mencapai guru jiwa agung, dia akan menyembah Douluo bergelar sebagai gurunya. Dan Akademi Aula Jiwa memiliki lapangan pelatihan tiruan. Aku ingin pergi ke sana untuk berkultivasi selama beberapa tahun, dan kemudian membuat rencana. Baiklah, itu juga bisa. Karena kamu ingin berlatih di akademi, jika ada sesuatu, kamu bisa pergi ke wakil kepala sekolah. Kantornya berada di lantai atas gedung pengajaran. Ruangan kedua dari belakang. Jika kamu membutuhkan bantuan, pergilah mencarinya. Aku akan pergi melapor ke atasan tentang urusanmu terlebih dahulu. Aku akan datang menemuimu lagi nanti. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Dalam 3 bulan terakhir, Qiu Yun mengandalkan meditasi untuk berkultivasi, selain makan dan tidur. Sisa waktunya dihabiskan untuk bermeditasi atau berlatih di akademi. Selama periode ini, Ba Tianhu datang untuk mencari Qiu Yun untuk bertarung setiap setengah bulan sekali. Akibatnya, setiap kali dia dipukuli oleh Qiu Yun hingga tidak tahu arah. Setelah 3 bulan, Qiu Yun telah menembus level 15, dan kekuatan fisiknya juga telah meningkat pesat. Ini juga berkat Yao Tianyu, kartu makan jangka panjang ini. Meningkat 1 level dalam 3 bulan sudah menjadi jenius di antara para jenius di mata orang normal. Tetapi Qiu Yun masih merasa itu tidak cukup. Kecepatannya terlalu lambat. Kapan aku bisa mencapai level 20? Jadi Qiu Yun datang ke kantor wakil kepala sekolah yang disebutkan oleh Taisan. Qiu Yun mengetuk pintu. Qiu Yun menunggu sebentar tanpa ada gerakan. Qiu Yun mengetuk pintu sekali lagi. Sambil mengetuk, dia juga berteriak, "Apakah ada orang di dalam?" Masih tidak ada gerakan. Setelah beberapa saat, Qiu Yun mengira wakil kepala sekolah tidak ada di sana. Jadi dia berbalik untuk kembali. Tepat ketika Qiu Yun hendak berbalik untuk kembali, pintu terbuka. Dari dalam juga terdengar suara kecil seperti nyamuk. Setelah membuka pintu, dia melihat tidak ada seorang pun di dalam. Di depan mata Qiu Yun ada jendela setinggi langit-langit. Di depan jendela ada meja kantor. Bukankah aku mendengar suara seseorang tadi? Mungkinkah aku salah dengar? Seharusnya tidak. Aku membangkitkan roh bela diri kucing ular, ini menyebabkan pendengaranku sangat tajam. Tidak mungkin salah. Baru saja memang ada suara. Wang Qin menggunakan kekuatan persepsinya yang sangat tajam untuk mulai menyelidiki. Wakil kepala sekolah Feng tiba-tiba dia menemukan sesuatu bergerak di bawah meja kantor. Wakil kepala sekolah Feng. Apa? Wakil kepala sekolah Feng ternyata tidur di kantor. Wakil kepala sekolah Feng, bahkan tidur di bawah meja. Wakil kepala sekolah Feng. Wang Qin melihat pemandangan ini dan benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kemudian dia maju dan memanggil Feng Tianyi. Feng Tianyi mendengar suara itu lalu. Setelah mengetahui bahwa yang datang adalah Wang Qin, dia baru duduk. Kemudian dia segera memulihkan semangatnya. Kemudian dia berkata, "Bolehkah saya bertanya, ada apa Anda mencari saya, siswa Wang Qin?" Wang Qin langsung ke intinya, "Saya ingin pergi ke lapangan pelatihan tiruan Akademi Roh Bela Diri." "Oh, kamu ingin pergi ke lapangan pelatihan tiruan? Kalau begitu pergilah, kenapa mencariku?" "Mungkinkah?" "Tidak mungkin, wakil kepala sekolah Feng. Saya hanya ingin pergi ke lapangan pelatihan hutan binatang buas untuk berlatih. Kudengar untuk pergi ke sana, saya perlu mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, baru saya datang." Lapangan pelatihan tiruan umumnya adalah lingkungan tiruan yang cocok untuk roh bela diri sendiri untuk berlatih. Pada dasarnya tidak ada bahaya. Seperti roh bela diri rumput perak biru tangsan, hanya perlu berlatih di tempat yang banyak rumput perak biru. Dan peningkatan dalam pelatihan sangat cepat. Jika itu adalah sistem permata, maka bermeditasi dan berlatih di tempat yang memiliki banyak permata. Sedangkan untuk roh bela diri berburu, tidak hanya harus berlatih di tempat yang banyak binatang buas. Dan yang terbaik adalah di lingkungan hutan, karena binatang buas biasanya memiliki naluri alami. Hutan binatang buas memang tempat pelatihan roh bela diri terbaik di Akademi Balai Roh. Tetapi di dalamnya penuh dengan bahaya, karena bagaimanapun juga itu adalah hutan tempat sekelompok binatang buas tinggal. Meskipun jauh lebih rendah daripada binatang iblis di luar, tetapi beberapa masih dapat mengancam kalian para guru roh kecil ini. Guru roh biasa belum mencapai level 20. Tidak boleh masuk ke dalam untuk berlatih, kecuali dengan persetujuan saya atau kepala sekolah baru bisa masuk. Wang Qin, kamu yakin ingin pergi? Berbicara sampai di sini, Feng Tianyi tiba-tiba teringat bahwa cincin roh pertama Wang Qin lebih dari 500 tahun. Ini menunjukkan bahwa kekuatan mental Wang Qin sudah sangat tinggi saat itu. Ditambah dengan beberapa bulan terakhir datang ke akademi, setiap hari berlatih keras. Kekuatan fisik saat ini mungkin juga sudah. Wakil kepala sekolah Feng, Anda tidak perlu khawatir.
Roh bela diri saya dan keterampilan roh pertama saya, pada dasarnya memiliki efek meningkatkan kekuatan mental dan kekuatan fisik saya. Namun, untuk levelnya, Wang Qin melirik Feng Tianyi, berhenti sejenak, lalu berkata, sebelumnya wakil kepala sekolah juga melihat, ketika saya level 14 saya sudah bisa bersaing dengan Ba Tianhu level 19. Dan sekarang saya sudah mencapai level 15. Hutan binatang buas seharusnya tidak menjadi masalah. Mohon persetujuan dari wakil kepala sekolah. Tanpa diduga Wang Qin sudah menebak. Pada tes tertulis terakhir, salah satu catatan adalah, wakil kepala sekolah Feng, tanpa diduga kamu ketahuan. Kekuatan persepsimu benar-benar melawan surga. Namun, terlihat Feng Tianyi membungkuk, sedang meraba-raba sesuatu di dalam laci. Tidak lama kemudian terlihat Feng Tianyi mengeluarkan token berwarna emas, menyerahkannya kepada Wang Qin, dan mulai menjelaskan. Ini adalah token akademi, yang memungkinkanmu untuk masuk dan keluar sebagian besar tempat di Akademi Balai Roh. Wang Qin menerima token itu. Kemudian memasukkannya ke dalam saku, diikuti dengan ucapan terima kasih sarkastik kepada Tianyi, dan kemudian keluar dari kantor. Setelah meninggalkan kantor wakil kepala sekolah, Wang Qin pergi ke toko untuk membeli dan memasukkan banyak makanan ke dalam cincin penyimpanan. Ketika Taisan datang menemui Wang Qin sebelumnya, dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada Wang Qin, yang tidak hanya dapat menyimpan barang di dalamnya. Selain itu, waktu di ruang penyimpanan tidak akan berubah sama sekali. Apapun yang dimasukkan, akan tetap sama saat dikeluarkan. Tidak lama kemudian, Wang Qin menyewa kereta di kampus. Bagaimanapun, ruang di Akademi Balai Roh terlalu besar, dan hutan binatang buas berada di sisi paling utara Akademi Balai Roh. Jika dia berjalan ke sana, mungkin akan memakan waktu beberapa jam. Wang Qin tidak mau menyia-nyiakan beberapa jam waktu kultivasinya, jadi dia memanggil kereta untuk pergi ke sana. Segera Wang Qin tiba di depan pintu lapangan pelatihan mimikri hutan binatang buas. Kemudian, Wang Qin dihentikan oleh dua penjaga yang menjaga lapangan mimikri. Mereka yang kekuatan rohnya belum mencapai level 20 dilarang masuk. Seorang penjaga melihat Wang Qin yang baru berusia 6 tahun dan mengingatkan, cepat pergi, ini bukan tempat yang seharusnya didatangi anak kecil. Penjaga lain mengusir, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Wang Qin mengeluarkan dari sakunya token akademi yang diberikan wakil kepala sekolah kepadanya sebelumnya. Apa-apaan? Itu sebenarnya token akademi. Penjaga itu tampak terkejut saat melihat token di tangan Wang Qin. Kemudian penjaga itu mengambil token itu dan memeriksanya dengan cermat, dan setelah menemukan bahwa itu asli, dia menatap Wang Qin dengan tak percaya. Kemudian dia membuka pintu dan membiarkannya lewat, dan mengembalikan token itu kepada Wang Qin. Setelah Wang Qin masuk, kedua orang di luar pintu mulai berbicara satu sama lain. Mengapa Akademi membiarkan seorang anak kecil memasuki lapangan pelatihan mimikri binatang buas? Dia terlihat seperti baru berusia 7 atau 8 tahun, kan? Aku tidak tahu, tapi umumnya mereka yang memiliki token Akademi bukanlah orang baik, jangan lihat usianya yang masih muda. Tetapi kekuatannya pasti tidak rendah, jika tidak, Akademi tidak mungkin menyerahkan token semacam ini kepadanya. Masuk melalui gerbang. Yang menyambut Wang Qin adalah sebuah aula besar. Ada banyak siswa yang beristirahat atau bermeditasi di aula. Tidak semua siswa di sini adalah siswa roh bela diri binatang. Bagaimanapun, ada banyak tumbuhan di hutan binatang buas. Setelah keluar dari aula, dia melihat lapangan pelatihan mimikri roh bela diri binatang dari Balai Roh. Sebuah hutan besar. Meskipun hutan ini adalah lingkungan luar ruangan mimikri yang dibudidayakan secara profesional oleh Balai Roh, saat Wang Qin masuk ke dalamnya, dia merasakan perasaan seperti berada di hutan belantara, hampir tidak ada bedanya. Aku tidak menyangka Balai Roh begitu murah hati. Bahkan menciptakan lingkungan mimikri yang begitu besar. Dilihat dari ini, lebarnya harus 1000 meter. Mungkin lebih dari itu. Tiba-tiba raungan harimau terdengar dari hutan di kejauhan. Munculnya raungan itu juga disertai dengan banyak burung yang terbang keluar. Wang Qin berjalan ke samping hutan, dan dari waktu ke waktu beberapa hewan keluar dari sana, dan kemudian menghilang lagi. Ada kelinci, rusa, dan telur ayam hutan, tetapi tidak ada hewan seperti kucing. Dan hewan-hewan di sekitarnya ketakutan dan melarikan diri ketika mereka melihat Wang Qin, seolah-olah mereka telah melihat binatang buas. Di sepanjang jalan, Wang Qin juga kadang-kadang melihat manusia biasa bermeditasi dan berlatih kultivasi. Di sekeliling mereka ada beberapa hewan. Wang Qin sudah berjalan cukup lama, tadi dia jelas mendengar suara harimau dari arah ini. Tapi sudah hampir sampai di pusat hutan, kenapa tidak ada satupun harimau yang terlihat? Semakin Wang Qin berjalan mendekat ke pusat, semakin sedikit murid yang ditemui. Pada akhirnya, hampir tidak ada murid lain yang terlihat. Wang Qin mengeluh setelah berjalan lama. Kenapa tidak ada satupun hewan kucing yang terlihat? Setidaknya aku harus berlatih di dekat wilayah hewan kucing. Kalau tidak bisa, berlatih di dekat burung hantu juga boleh. Wang Qin berjalan cukup lama. Tiba-tiba, dia melihat sebuah ruang terbuka. Seseorang yang agak familiar sedang bermeditasi dan berlatih. Aura yang terpancar saat dia berlatih menarik banyak rubah kecil datang ke sisinya, mengelilinginya. Saat itu, orang itu menyadari ada seseorang yang datang,
lalu berhenti bermeditasi dan perlahan membuka matanya untuk melihat Wang Xin. Dengan lambaian tangannya yang lembut, rubah-rubah yang beristirahat dan bermain di sekelilingnya semuanya berlari pergi, hanya menyisakan mereka berdua yang saling berpandangan. Benar, orang ini adalah murid Bibi Dong dari Spirit Hall, Hu Liena. Wang Qing terkejut dan berkata, tidak kusangka akan bertemu dengan generasi emas Spirit Hall di sini. Wang Qing melihat Hu Liena. Saat ini, Hu Liena juga melihat Wang Qing. Pada saat yang sama, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Kenapa dia terus melihatku, tapi melihat usianya, sepertinya dia sekitar 12 tahun. Entah berapa tingkat kekuatan jiwanya saat ini. Setelah hening beberapa saat, Hu Liena yang pertama kali bertanya. Adik kelas di sana, siapa namamu? Kamu terlihat seperti baru berusia 6 atau 7 tahun. Bagaimana kamu bisa sampai di sini, kakak senior? Halo, nama saya Wang Qing. Karena saya memiliki token yang diberikan oleh wakil kepala sekolah. Adapun datang ke sini, saya ingin mencari hewan kucing. Berjalan dan berjalan, aku sampai di sini. Apa? Jadi, kamu adalah Wang Qing. Wang Qing yang memiliki kekuatan jiwa bawaan penuh dan cincin jiwa pertama yang menyerap 500 tahun, Wang Qing tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa dirinya sudah dikenal oleh semua orang di dalam Spirit Hall. Benarkah? Itu tidak aneh. Oh, benar. Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hu Liena, roh bela diri rubah iblis, tingkat 34 guru jiwa pertempuran. Sambil memperkenalkan diri, Hu Liena mulai memadatkan kekuatan jiwanya. Seketika, bayangan rubah merah muda yang indah muncul di belakang Hu Liena. Segera setelah itu, 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu muncul dari bawah kakinya. Hu Liena menarik kembali kekuatan jiwanya. Mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan menunjukkan ekspresi yang sangat percaya diri di wajahnya. Wang Qing mendengar Hu Liena menyebutkan tingkat kekuatan jiwanya. Dan terkejut di dalam hatinya. Apa? Tingkat 34 guru jiwa pertempuran? Hu Liena saat ini sudah sekuat ini? Melihat penampilannya, dia baru berusia 12 atau 13 tahun. Kecepatan kultivasi yang sangat menakjubkan. Sayang sekali dia jatuh cinta. Di belakang, Tang San mengganggu ritme kultivasinya. Kalau tidak, dengan bakatnya, setidaknya dia akan menjadi Douluo bergelar selama perang terakhir. Bahkan yang terburuk adalah pembangkit tenaga Douluo, sayang sekali. Memikirkan Zen. Wang Qing menggelengkan kepalanya tanpa daya dalam hatinya. Ngomong-ngomong, adik kelas, berapa tingkat kekuatan jiwamu sekarang? Setelah berbicara, Hu Liena sudah berjalan di depan Wang Qing. Baru saja dari kejauhan, Wang Qing tidak melihat dengan jelas sampai Hu Liena secara bertahap mendekat. Wang Qing menyadari bahwa meskipun penampilan Hu Liena sedikit kekanak-kanakan saat ini, wajahnya yang putih dan bersih. Ditambah mata seperti rubah itu masih sangat menawan, dan rambut pirang panjangnya yang anggun. Secerah matahari, itu membuat orang merasa segar dan tidak bisa melepaskan diri saat melihatnya. Tetapi Wang Qing tidak memperhatikan ini. Dia hanya ingin segera menjauh darinya dan kemudian pergi berkultivasi. Bagaimanapun, meningkatkan kekuatan adalah pilihan pertama sekarang. Namun, Hu Liena dianggap sebagai senior Wang Qing. Wang Qing tidak akan melupakan kesopanan yang seharusnya. Jadi dia menjawab sambil tersenyum. Kekuatan jiwaku baru level 15 sekarang, aku tidak bisa dibandingkan dengan senior. Bisakah senior memberitahu saya lokasi hewan kucing? Apa? Kamu sudah level 15 sekarang? Hu Liena sangat terkejut. Meskipun Hu Liena sekarang telah mencapai level jiwa yang mulia, kekuatan jiwanya saat ini adalah level 34, tetapi ketika Hu Liena berusia 7 tahun, kekuatan jiwanya hanya level 12, dan Wang Qing sekarang sudah menjadi kekuatan jiwa level 15, dan dia juga memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan. Satu tingkat lebih tinggi dari kekuatan jiwa bawaan level 9 Hu Liena, dan kekuatan jiwa penuh adalah konsep lain. Bagaimana semua ini bisa membuatnya tidak terkejut? Dengan penampilannya saat ini di usia 6 atau 7 tahun, dia kemungkinan besar akan melampaui saya di masa depan. Saya harus bekerja lebih keras. Aku tidak boleh dikalahkan oleh adik kelasku. Hu Liena diam-diam menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya. Tidak heran dia memiliki kekuatan jiwa penuh bawaan. Peningkatan level sangat cepat. Tentang apa yang baru saja kamu tanyakan padaku, kemana harus mencari hewan yang kamu inginkan? Sebenarnya, kamu tidak perlu meluangkan waktu untuk mencari. Hu Liena memberitahu Wang Qing cara membuka metode kultivasi mimikri. Sebenarnya, metode kultivasinya sangat sederhana. Hanya perlu menemukan tempat terbuka dan kemudian mulai bermeditasi. Selama proses meditasi, lepaskan sedikit kekuatan jiwa bela dirimu, dan tubuhmu akan memancarkan aura jiwa bela dirimu. Secara alami akan menarik makhluk yang mirip dengan jiwa bela dirimu. Makhluk-makhluk itu akan mengelilingimu, dan kemudian lingkungan mimikri terbaik eksklusifmu akan dihasilkan. Wang Qing tiba-tiba menyadari setelah mendengarkan. Dia benar-benar tidak menyangka itu bisa seperti ini. Setelah keduanya mengobrol satu sama lain sebentar, Hu Liena memberitahu Wang Qing bahwa ada beberapa hal lain di luar. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal pada Wang Qing dan segera menghilang dari pandangan Wang Qing. Setelah Hu Liena pergi, Wang Qing mulai mencari tempat terbuka yang cocok untuk dipersiapkan untuk kultivasi.
Tak lama kemudian, Wang Qing menemukan tempat yang diberkati. Tempat terbuka yang ditemukan Wang Qing ditumbuhi banyak jenis bunga. Di samping ruang terbuka terdapat air terjun kecil. Itu dia. Setelah berbicara, Wang Qing mulai duduk bersila di tempat. Tak lama kemudian, Wang Qing memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Kemudian dia mulai melepaskan aura jiwa bela diri kupu-kupu kucingnya. Setelah beberapa waktu, dari semak-semak di samping terdengar suara, dan setelah beberapa saat, makhluk itu perlahan menjulurkan kepalanya. Itu adalah kucing kecil berwarna tabi. Awalnya kucing kecil ini sangat waspada, tetapi seiring dengan meningkatnya pelepasan aura Wang Qing, hampir seluruh area di dekat sini dipenuhi dengan aura martial soul Mao di milik Wang Qing. Saat ini, tidak hanya kucing tabi itu tidak lagi takut, tetapi juga berlari ke sisi Wang Qing. Dan secara langsung muncul hewan lain, kucing oranye, kucing sapi, caetah, macan tutul, harimau, singa. Pada dasarnya semua yang termasuk dalam keluarga kucing. Semua datang ke sini. Dari kejauhan, pemandangan ini tampak sangat spektakuler. Hewan-hewan dari keluarga kucing dengan spesies yang berbeda ini tidak memiliki perilaku konfrontatif apapun, tetapi berbaring dengan tenang di sekitar Wang Qing. Seolah-olah menikmati momen ini. Pada saat ini, Wang Qing juga merasakan perubahan di sekitarnya. Kekuatan jiwa di sekitarnya melonjak dan meningkat semakin besar. Dan dari luar, penghalang transparan berwarna emas pucat muncul di sekitar Wang Qing. Apakah ini lingkungan mimikri saya? Kecepatan kultivasi memang meningkat pesat. Wang Qing terkejut, Wang Qing hanya merasa bahwa kekuatan jiwa yang tak henti-hentinya berkumpul menuju tubuhnya. Kecepatan kultivasi seperti ini setidaknya 50% lebih cepat daripada berkultivasi di luar. Dan saat Wang Qing terus melepaskan kekuatan jiwa, Wang Qing hanya merasa bahwa kecepatan lingkungan kultivasi mimikrinya semakin cepat dan cepat. Setelah meditasi hari pertama berakhir, Wang Qing perlahan membuka matanya. Dalam sekejap, Wang Qing dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Di sekelilingnya, berbagai hewan berbaring padat. Tidak hanya dari keluarga kucing, tetapi juga ular, kelinci, burung. Hampir seluruh ruang terbuka di danau itu penuh dengan berbagai macam hewan. Bahkan ikan di sungai kecil di bawah air terjun pun muncul ke permukaan air. Bukankah Mao dia adalah martial soul dari keluarga kucing? Bagaimana bisa menarik begitu banyak jenis hewan? Kau bilang harimau dan singa baik-baik saja. Lagi pula mereka juga termasuk dalam keluarga kucing. Tetapi bagaimana dengan ikan di sungai ini? Wang Qing benar-benar tidak bisa memahaminya. Saat kekuatan jiwa Wang Qing menghilang, hewan-hewan yang tertarik perlahan pergi. Tidak lama kemudian, hanya beberapa kucing kecil yang lucu yang tersisa di tempat. Mungkinkah karena martial soul Mao didapat menekan semua martial soul binatang buas? Jadi selama mereka lelah, apakah itu unggas atau binatang buas, mereka akan terpengaruh oleh kekuatan jiwa Maudi? Kalau begitu, bukankah ini berarti? Jika demikian, maka lingkungan mimikriku akan menjadi lingkungan mimikri terkuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan hanya kumiliki sendiri. Setelah itu, Wang Qing berkultivasi di hutan binatang buas setiap hari dan tidak meninggalkan tempat ini setengah langkah pun. Suatu hari, Huliena datang sendiri ke kedalaman hutan binatang buas untuk berkultivasi. Apa yang terjadi? Melihat ini, alis Huliena berkerut. Perlahan membuka matanya dan menemukan bahwa masih tidak ada apa-apa di sekitarnya. Biasanya selama aku datang ke sini. Sebelum aku mulai duduk dan berkultivasi, beberapa rubah sudah muncul di sampingku. Ketika aku bermeditasi, akan menarik banyak sekali rubah dari berbagai jenis. Apa yang terjadi beberapa hari ini? Mungkinkah sesuatu terjadi di hutan? Huliena berkata dengan wajah penuh keraguan. Sebenarnya, situasi serupa terkadang terjadi di hutan binatang buas sebelumnya, tetapi akan kembali normal setelah 1 atau 2 hari. Tetapi aku sudah berlatih terus-menerus di sini selama beberapa hari, namun tidak ada perbaikan. Situasi yang sama juga terjadi pada siswa lainnya. Kenapa bisa serigala dari hutan binatang buas? Aku sudah bermeditasi di sini selama beberapa hari, tetapi tidak melihat bayangan serigala pun di dekat sini. Seorang siswa dengan roh bela diri serigala berteriak, tempat latihan para siswa ini tidak terlalu jauh. Dan para siswa yang datang ke hutan binatang buas segera menyadari situasi ini. Perdebatan terjadi, tetapi Huliena ingin menyelidiki. Huliena dengan cepat melesat di dalam hutan. Terlihat bahwa kecepatan gerakan Huliena sangat cepat, dan punggungnya menumbuhkan ekor rubah berwarna merah muda. Jelas bahwa dia telah menggunakan roh bela dirinya. Roh bela diri siluman rubah tidak hanya nomor 1 di bidang pengendalian, tetapi dalam hal kecepatan gerakan, itu tidak kalah dengan roh bela diri tipe serangan cepat lainnya. Sungguh aneh, aku sudah berlari sejauh ini, tetapi aku tidak melihat banyak hewan di sepanjang jalan. Seperti sebelumnya, setiap beberapa langkah, orang akan menemukan banyak jenis hewan berkumpul bersama, tetapi sekarang fenomena ini tidak terjadi. Tiba-tiba, Huliena menemukan bahwa di kejauhan sepertinya ada tempat berkumpulnya binatang buas. Di depan sepertinya ada banyak jenis hewan yang berbeda. Huliena merasa sangat terkejut. Kemudian dia mempercepat dan melaju ke arah dalam. Tak lama kemudian, Huliena tiba di tujuan. Pemandangan di depan matanya langsung membuat generasi emas dari aula roh bela diri ini sangat terkejut. Ini
Situasi apa ini? Tidak heran hewan di hutan tiba-tiba menjadi sangat sedikit, ternyata mereka semua lari ke tempat ini. Kemudian Juliana tiba-tiba merasakan aura. Aura ini bahkan membuat roh bela diri siluman rubah Juliana sedikit gemetar. Ini sepertinya roh bela diri binatang yang sedang bermeditasi dan berlatih. Dan ketika aku masuk ke sini tadi, roh bela diriku merasakannya. Bukankah ini domain yang hanya bisa dihasilkan oleh orang suci roh di atas level 70? Tetapi orang suci roh tingkat mana yang akan datang ke hutan binatang buas kecil ini untuk berlatih? Juliana bingung dan ingin pergi untuk menyelidiki. Saat dia masuk lebih dalam, mulut Juliana secara bertahap terbuka lebar. Kenapa ada begitu banyak jenis hewan? Seorang guru roh hanya dapat menarik makhluk yang mirip dengan roh bela dirinya. Lihat di sini, kecuali serangga dan tumbuhan, hampir semua binatang buas. Semua jenis hewan ada di sini. Roh bela diri apa yang sedang berlatih di dalam? Juliana terus berjalan di sepanjang tempat yang paling padat. Tak lama kemudian dia tiba di tempat terbuka tempat Wang Qing berlatih. Terlihat bahwa Wang Qing menutup matanya rapat-rapat, dan tubuhnya diselimuti cahaya keemasan samar. Dan hewan yang paling dekat dengan tubuhnya adalah beberapa harimau. Alam di sebelahnya adalah kucing singa Wang Qing. Juliana merasa sangat terkejut. Karena orang di depannya adalah Wang Qing yang baru berusia 6 tahun. Sejak Juliana memasuki wilayahnya, Wang Qing telah menemukannya. Hanya saja Wang Qing tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, jadi dia terus bermeditasi dan berlatih sampai Juliana melewati semua hewan. Tiba di tempat yang tidak jauh dari Wang Qing perlahan membuka matanya, dan kemudian wilayahnya menghilang. Tetapi karena Wang Qing bermeditasi terlalu lama, energi yang dihasilkan oleh wilayah itu selama periode ini tetap ada untuk waktu yang lama. Tempat ini tampaknya telah menjadi tempat latihan bagi para hewan. Wang Qing Xiongdi, apakah ini yang kamu lakukan? Juliana dengan sangat mendesak bertanya kepada Wang Qing. Dan Wang Qing tidak berencana untuk menyembunyikannya. Bagaimanapun, ada begitu banyak siswa yang berlatih di hutan binatang buas. Tidak mungkin untuk tidak ditemukan. Namun, Wang Qing tidak menyangka bahwa orang pertama yang menemukannya adalah Juliana. Jika Anda bertanya tentang hewan-hewan di sekitar sini dan wilayah ini, memang aku yang membuatnya. Apa? Benarkah itu kamu? Awalnya, Juliana tidak percaya bahwa semua ini adalah perbuatan Wang Qing. Bahkan ketika Juliana pertama kali datang ke sini, dia merasa bahwa kekuatan jiwa di sekitarnya sangat melimpah. Saat itu, Juliana berpikir dalam hati, kekuatan jiwa di sini sangat melimpah. Jika dia menjadikan tempat ini sebagai tempat pelatihan tiruannya, pasti kecepatanku berlatih akan lebih cepat dari sebelumnya. Namun, setelah Wang Qing secara pribadi mengakuinya, Juliana terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka bahwa seorang adik kelas yang baru berusia 6 tahun dapat melakukan hal yang begitu bertentangan dengan akal sehat. Bahkan seorang Douluo bergelar pun belum tentu bisa mencapai tingkat ini. Bagaimana sebenarnya kamu melakukannya? Juliana bertanya dengan cemas. Meskipun tingkat kekuatan jiwa Juliana jauh lebih tinggi daripada Wang Qing, Juliana belum menguasai sedikitpun hal-hal seperti wilayah. Meskipun dia mendengar dari gurunya, Bibi Dong, bahwa selama levelnya mencapai level 70, dia secara alami akan memiliki wilayahnya sendiri. Namun, sekarang Juliana melihat Wang Qing, yang hanya level 15, benar-benar memahami wilayah setelah dia memikirkannya. Hatinya untuk menang langsung tersulut. Dia sangat ingin mendapatkan metode pelatihan wilayah di muka dengan cepat. Ini tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan latihannya sendiri, tetapi juga mendapatkan tempat pertama di antara banyak siswa Bibi Dong. Dan juga akan mendapatkan metode pelatihan yang kuat. Aku sedang bertanya padamu. Juliana melihat Wang Qing tidak merespons untuk waktu yang lama. Tidak bisa menahan amarahnya. Ah, aku juga tidak begitu jelas. Aku semua mulai berlatih sesuai dengan metode pelatihanmu. Omong kosong. Bagaimana mungkin wilayah muncul? Wilayah baru bisa muncul setelah mencapai level 70. Aku tidak membohongimu. Saat pelatihan meditasi, ikuti metode yang kamu ajarkan. Pertama lepaskan jiwa bela diri sendiri. Kemudian lepaskan kekuatan jiwa. Lalu hewan-hewan tertarik oleh kekuatan jiwaku, dan mereka semua berkumpul. Adapun mengapa ada begitu banyak jenis hewan di sini, itu karena jiwa bela diriku mandie, ular kucing. Karena jiwa bela diriku mandie, ular kucing memiliki penekanan yang berbeda pada semua binatang buas, ini menyebabkan jiwa bela diriku mandie, ular kucing, memiliki koneksi dengan semua binatang buas, begitu pula dengan banyak hewan. Jadi, selama itu binatang buas yang datang ke tempatku, mereka semua akan tertarik oleh kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh jiwa bela diriku mandie, ular kucing. Dan aku juga tidak memiliki wilayah saat pertama kali bermeditasi. Namun, karena semakin banyak hewan yang berkumpul di sini, ini menyebabkan kekuatan jiwa di sini juga secara bertahap meningkat, dan akhirnya meningkat ke tingkat tertentu. Kemudian membentuk wilayah saat ini, aku juga menyebutnya wilayah mandie, ular kucing. Juliana mendengar penjelasan Wang Qing. Tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang di tempat, bisakah seperti ini? Juliana juga setengah percaya, setengah ragu dengan jawaban Wang Qing. Ngomong-ngomong, Kak Juliana, kamu tidak berlatih, kenapa kamu lari ke sini? Wang Qing benar-benar tidak bisa menebak,
Dia hampir menarik semua hewan dari binatang buas ke sini. Ini menyebabkan siswa lain tidak dapat membentuk lingkungan tiruan untuk berlatih. Ini menyebabkan seseorang ingin mencari tahu apa alasannya. Dan orang pertama ini adalah Hulena. Jika bukan Hulena yang pertama kali menemukan hal ini. Ini perbuatan Wang Qin. Dalam beberapa hari, Balai Roh mungkin akan mengirim orang untuk memeriksa masalah ini, dan sekarang Huliena mengetahuinya. Kebetulan Huliena adalah murid Paus Bibidong dari Balai Roh. Kalau Huliena menyebutkannya, masalah ini akan selesai. Kau masih berani bilang begitu? Bukankah ini karena daya tarik kekuatan rohmu? Pada dasarnya, semua hewan di hutan binatang buas telah datang ke sini. Ini menyebabkan banyak siswa tidak memiliki lingkungan simulasi yang baik untuk berkultivasi. Aku ingin menyelidiki apa yang terjadi, jadi aku mulai mencari. Akibatnya, aku menemukan ini, kata Huliena dengan ekspresi marah, bahkan pipinya menggembung. Setelah mendengar alasannya, Wang Qin menggaruk kepalanya dan merasa sangat malu. Di masa depan, aku akan mengendalikan jangkauan domain dan mengurangi jumlah hewan yang tertarik. Tidak perlu, jawab Huliena setelah berpikir sejenak. Wang Qin tampak bingung. Bukankah itu berarti kalian tidak bisa berlatih? Wang Qin tidak tahu, sejak Huliena memasuki tempat ini. Dia merasakan aura kekuatan roh yang kuat, dan semakin dekat dia ke Wang Qin di tengah, aura ini semakin kuat. Kau belum tahu siapa aku, kan? Paus Bibidong adalah guruku. Aku akan membantumu memutuskan tentang masalah hewan yang tidak cukup. Nanti, aku akan meminta guruku untuk memerintahkan agar sejumlah hewan baru dipindahkan ke sini. Tetapi jika kau ingin aku membantumu melakukan ini, kau harus menyetujui satu hal. Wang, lupakan saja. Bahkan tanpa bantuanmu, dengan bakatku yang memiliki kekuatan roh penuh bawaan, aku bisa memberitahu Balai Roh untuk memindahkan sejumlah hewan. Bahkan jika Balai Roh tidak bersedia, aku akan mengendalikan jangkauan agar cukup untukku berkultivasi sendiri. Huliena tidak bisa duduk diam setelah mendengar ini. Dia awalnya ingin belajar dari Wang Qin tentang cara menggunakan domain. Bahkan jika itu seperti yang dikatakan Wang Qin. Ini adalah domain eksklusifnya, tetapi bisa bermeditasi di sekitarnya. Kecepatan pelatihan jauh lebih cepat daripada berlatih di tempat lain. Jangan khawatir dulu. Menolak juga bukan masalah besar. Aku hanya ingin berlatih di sekitarmu. Aku tidak akan mengganggu kultivasimu, kata Huliena dengan benar. Tidak masalah hanya berlatih di sekitarku. Lagi pula, melaporkan masalah ini juga merepotkan dan membuang-buang waktu kultivasiku. Segera Wang Qin setuju. Huliena merasa lega saat melihat ini, lalu berjalan dan duduk di dekat Wang Qin. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini setelah kejadian ini. Sekarang cepatlah berlatih. Setelah mengatakan itu, Huliena sudah memasuki kondisi meditasi. Kekuatan rohnya secara bertahap mulai terpancar. Kemudian dia mulai memadatkan kekuatan rohnya sendiri. Segera, ekor rubah muncul dari sana, dan tubuhnya juga menunjukkan keadaan pelengkap roh bela diri. Wang Qin melihat Huliena di sampingnya sudah mulai berkultivasi. Dia juga tidak mau kalah dan mulai bermeditasi dan berkultivasi. Tanpa sadar, Wang Qin telah membuka domainnya sendiri. Pada saat yang sama, Huliena di samping juga merasakan perubahan kekuatan roh di sekitarnya. 2 bulan telah berlalu. Wang Qin berhasil meningkatkan 1 tingkat kekuatan roh, dan Huliena juga akan menembus batas level 34. Mencapai level 35 dan hal-hal tentang binatang dilaporkan kepada Bibidong setelah hari pertama kultivasi Huliena. Dan memberitahu Bibidong tentang apa yang terjadi di hutan binatang buas beberapa hari ini. 2 bulan lagi berlalu, Wang Qin telah menembus level 17. Sementara Huliena telah menembus level 35 sebulan yang lalu. Kali ini Wang Qin pulang sekali karena pakaian yang dikenakannya sudah sangat robek. Meskipun Wang Qin sering mandi di sungai kecil di dekatnya, setelah sekian lama, ada bau aneh di tubuhnya. Jadi Wang Qin berencana untuk kembali ke asrama dan menyiapkan beberapa potong pakaian dan beberapa kebutuhan sehari-hari. Kemudian lanjutkan ke hutan binatang buas untuk berlatih. Akibatnya, ketika dia kembali ke asrama, dia bertemu dengan sumber makanannya. Yo Tianyu, Wang Qin, kemana saja kamu selama beberapa bulan terakhir? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Jangan kaget, kekuatan jiwaku telah menembus ke level 17 sebelum bulan lalu. Yo Tianyu sangat bersemangat saat melihat Wang Qin. Hehe, tidak menyangka kan? Hanya dalam 6 bulan, aku telah naik 1 level. Mungkinkah Wang Qin benar-benar seorang jenius? Yo Tianyu tersenyum bodoh di sampingnya. Ngomong-ngomong, Wang Qin, kamu level berapa sekarang? Bukankah masih level 14? Sebelumnya, ketika Wang Qin naik ke level 15, dia tidak memberitahu Yo Tianyu. Jadi dia pergi mencari wakil kepala sekolah. Hingga kini, Yo Tianyu masih mengira bahwa Wang Qin berada di level 14. Oh, kamu ternyata sudah level 17? Wang Qin berkata dengan senyum jahat di wajahnya. Kebetulan sekali, aku juga baru saja naik ke level 17, sama sepertimu. Apa? Kamu juga sudah level 17? Bagaimana mungkin? Kemudian, Wang Qin dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa level 17 menyebar. Benar-benar level 17. Bagaimana kamu melakukannya?
Yao Tianyu melihat bahwa Wang Qing sekarang berada di level 17, dan wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kemudian dia bertanya pada Wang Qing tentang rahasianya. Tidak ada rahasia apapun. Hanya saja aku berlatih di lapangan kultivasi mimikri selama beberapa bulan terakhir. Jadi kecepatan kultivasinya sedikit lebih cepat. Ini bukan hanya peningkatan sedikit. Ini benar-benar terbang. Oke? Setelah mengobrol beberapa patah kata dengan Yao Tianyu, Wang Qing pergi mengambil barang-barang, bersiap untuk terus pergi ke hutan binatang buas untuk berkultivasi. Kali ini Wang Qing menyiapkan makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk lebih dari setengah tahun. Dia berencana untuk tinggal di hutan Mangshu selama lebih dari setengah tahun untuk berkultivasi dan tidak pergi kemanapun. Sampai dia menembus level 20. Dengan cara ini, Wang Qing mengucapkan selamat tinggal kepada Yao Tianyu dan sekali lagi datang ke sungai kecil tempat dia berlatih sebelumnya. Begitu Wang Qing kembali, dia melihat bahwa pusat dari hewan-hewan itu sudah diduduki oleh seseorang. Wang Qing, kemana saja kamu? Cepat datang dan buka domainnya. Aku ingin berkultivasi. Setelah 4 bulan bergaul, Wang Qing dan Hulena secara bertahap menjadi akrab. Sebenarnya, Wang Qing menemukan bahwa Hulena memang orang yang baik. Tidak hanya dia rajin berkultivasi, dia juga dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu, dan kepribadiannya juga baik. Dan Hulena merasa bahwa Wang Qing ini juga lumayan. Dia sudah memperlakukan Wang Qing seperti adik laki-lakinya dan menyuruhnya sesuka hati. Sementara Wang Qing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dalam lebih dari setengah tahun setelahnya, Wang Qing selalu berkultivasi di hutan binatang buas, tempat Wang Qing berada. Kadang-kadang ditemukan oleh murid lain, tetapi pada akhirnya mereka dengan sedih pergi karena kekuatan Hulena. Pada suatu hari di bulan Agustus, seluruh tubuh Wang Qing memancarkan cahaya keemasan, dan tiba-tiba cahaya keemasan di tubuh Wang Qing meledak, menyebar dengan liar ke sekeliling. Anak sungai di sebelahnya bergetar dan menimbulkan riak, kekuatan jiwa level 20 berhasil menembus, dan akhirnya menembus level 20. Wang Qing sangat bersemangat, dibawa berkat kultivasi di bidang Mao, Wang Qing akhirnya menembus level 20. Saya bisa mendapatkan cincin jiwa kedua yang saya inginkan. Saya harus melaporkan bahwa saya telah menembus level 20 terlebih dahulu. Spirit Hall pada awalnya adalah Spirit Hall. Awalnya ingin mengatur agar seorang Douluo bergelar untuk menjadi guru Wang Qing, tetapi karena Wang Qing memiliki idenya sendiri. Dia ingin menembus level 20 terlebih dahulu, dan kemudian menyembah Douluo bergelar Spirit Hall sebagai gurunya, dan sekarang Wang Qing telah menembus level 20. Mencapai alam guru jiwa agung, setelah pertimbangan yang cermat, Wang Qing masih berencana untuk menyembah Chrysanthemum Douluo sebagai gurunya. Meskipun kekuatan Chrysanthemum Douluo saat ini tidak dianggap kuat di antara semua Douluo bergelar di benua Douluo. Tetapi caranya menghadapi dunia tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia jujur, dan dia juga seorang pejuang cinta murni yang menghargai perasaan. Untuk membuktikan cintanya kepada dunia, dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari bunga bernama Acacia Heartbroken Red. Begitu bunga ini mengenali tuannya, itu tidak dapat diubah. Dan Chrysanthemum Douluo melihat bunga ini di tangan Xiao Wu dengan matanya sendiri, dan dia tidak berniat untuk merebutnya, tetapi ingin melindungi Xiao Wu. Pada saat terakhir, untuk hantu Douluo, dia rela membakar hidupnya untuk menembus batas, dan menghadapi Tangsan dengan tubuh fana. Atau haruskah aku pergi dari sini dulu dan pergi ke Spirit Hall? Saat ini, di domain itu, selain hewan dan Wang Qing yang berserakan di tanah, tidak ada orang lain. Hulena tampaknya memiliki sesuatu yang penting, dan dia belum pernah ke sini selama beberapa hari. Sekarang, dalam 8 bulan ini, Hulena juga telah mencapai ketinggian level 37. Dengan kecepatan kultivasi saat ini, Hulena sangat mungkin untuk menembus level Soulsec pada usia 14 tahun, mencapai level 40. Segera Wang Qing meninggalkan roh binatang buas. Pergi ke aula dalam Spirit Hall. Spirit Hall saat ini tidak tahu bahwa Wang Qing telah mencapai level 20. Mereka seharusnya tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan menembus 5 level penuh hanya dalam waktu sekitar 1 tahun. Dan anak kecil dengan kekuatan jiwa bawaan penuh sebelumnya tampaknya bernama Wang Qing. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan datang untuk berguru dalam beberapa tahun? Sekarang baru 1 tahun, apakah kamu tidak tahan lagi? Tentu saja, tanpa bimbingan Douluo bergelar kami. Apakah dia segera menyadari kekurangannya? Oh, hehe, Chrysanthemum Douluo bernama Yuguan. Saya dengar Wang Qing datang untuk berguru. Tertawa sangat bahagia, Chrysanthemum Douluo saat ini memiliki kekuatan jiwa level 94, HMPH anak kecil yang bodoh. Dan di aula ini, tidak hanya Chrysanthemum Douluo, tetapi juga hantu Douluo Guimei dan Porcupine Douluo. Selain itu, ada beberapa Douluo bergelar yang tidak dikenal. Saat ini yang menjawab adalah hantu Douluo yang bersahabat dengan Chrysanthemum Douluo, dan kekuatan jiwanya juga level 94. Konon katanya, keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, medan statis 2 kutub, dapat menghentikan waktu di ruang tertentu, yang bisa dikatakan kemampuan yang sangat umum. Sementara itu, Douluo ikan buntal di samping memasang wajah datar dan terdiam. Beberapa Douluo lainnya juga berbisik. Aula roh saat ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Selain Douluo bergelar di aula ini,
Ada juga banyak Douluo bergelar yang memiliki tugas dan tidak muncul di aula roh saat ini. Namun, 7 persembahan yang dipimpin oleh Qian Daoliu tidak terlihat. Pada saat ini, Wang Qing perlahan berjalan ke aula. Dari sudut pandang Wang Qing, beberapa Douluo bergelar masih berdiri di aula emas di depannya. Tiba-tiba, mereka merasakan tingkat kekuatan jiwa Wang Qing. Tiba-tiba menjadi berisik. Salah satu Douluo bergelar memimpin dengan mengatakan, ini adalah aura guru jiwa agung. Ini tingkat 20? Apa? Tingkat 20? Benar-benar tingkat 20? Bukankah Taisan mengatakan bahwa kekuatan jiwanya baru tingkat 14 tahun lalu? Bagaimana bisa hanya dalam setahun? Zhu Douluo dan Gui Douluo juga sama-sama terkejut. Mereka mengira bahwa Wang Qing tidak memiliki siapapun untuk membimbingnya. Jadi dia hanya membuat sedikit kemajuan dalam setahun. Paling banyak hanya 2 tingkat. Akibatnya, mereka tidak menyangka bahwa Wang Qing benar-benar meningkatkan 6 tingkat selama periode ini. Kamu benar-benar tingkat 20? Aku tidak menyangka bahwa aula roh kita telah memunculkan seorang jenius tiada tara. Zhu Douluo tampak bersemangat. Tubuhnya tidak terkendali gemetar, seolah ingin segera mendapatkan Wang Qing, seorang jenius, ke tangannya. Benar-benar berkultivasi sendirian selama setahun. Mampu mencapai tingkat ini tanpa bimbingan siapapun selama periode itu. Gui Douluo juga sedikit terkejut. Anak baik, katakan padaku. Zhu Douluo berjalan di depan Wang Qing dan menatap Wang Qing dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan ekspresi aneh. Mengamati dengan cermat dari depan ke belakang, tubuhnya sangat kuat. Ini tipeku. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk berguru padaku? Selama kamu berguru padaku, aku akan menyayangimu. Wang Qing melihat ekspresi Zhu Douluo saat melihatnya, dan kata-kata eksplosif yang dia ucapkan dengan suara banci itu langsung membuat kepalanya dipenuhi garis-garis hitam. Hampir tidak bisa menahan muntah. Jadi dia berpikir dalam hati, apakah keputusan yang salah bagiku untuk menjadikan Zhu Douluo sebagai guruku? Namun, Wang Qing masih menahan emosinya dan dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Zhu Douluo. Terima kasih atas kebaikan Zhu Douluo. Wanita leopard sebenarnya mengenal orang tua ini. Setelah mengatakan itu, Zhu Douluo mengambil kesempatan untuk melepaskan jiwa bela dirinya, Chrysanthemum berharga dari surga yang menembus langit. Tiba-tiba, aura Douluo bergelar menyapu. Meskipun Zhu Douluo tidak sengaja menekan Wang Qing. Tetapi hanya tekanan yang terpancar yang hampir membuat Wang Qing tidak dapat bertahan. Segera, krisan emas terbuka dari tengah. Kemudian, 9 cincin jiwa naik dari kaki Zhu Douluo secara bergantian. 2 kuning, 2 ungu, 5 hitam. Bagaimana? Anak kecil, aku sudah lama mendengar bahwa ada Douluo terkuat di aula roh dengan jiwa bela diri. Chrysanthemum berharga dari surga yang menembus langit. Hari ini aku akhirnya melihatnya. Ohohoho, anak kecil, kamu sangat pandai berbicara. Tetapi aku bukan Douluo terkuat di aula roh. Tapi hanya sedikit yang lebih kuat dariku. Setelah mengatakan itu, Chrysanthemum Douluo menatap Douluo lainnya dengan tatapan tajam. Seketika, aula menjadi sunyi senyap. Dan selama kamu menerimaku sebagai guru, aku akan membimbingmu dengan seksama sampai kamu menjadi Douluo bergelar berikutnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang aku katakan. Wang Qing tahu betul sifat Chrysanthemum Douluo. Dia sangat menepati janjinya. Setelah mendapatkan jaminan langsung dari Chrysanthemum Douluo, Wang Qing tidak lagi menolak dan secara alami menjadi guru dan murid dengan Chrysanthemum Douluo. Tiba di luar aula, saat ini hanya ada Wang Qing dan Chrysanthemum Douluo di dekatnya, jadi Chrysanthemum Douluo berkata, "Anak kecil, namamu Wang Qing?" Wang Qing mengangguk mengakui, lagi pula dia tidak ingin terus dipanggil anak kecil oleh orang lain. Karena kita sudah menjadi guru dan murid, tidak perlu terlalu formal. Mulai sekarang, aku akan memanggilmu Xiao Qing. Ya, guru. Karena kamu telah menerimaku sebagai guru, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sekarang kamu belum menyerap cincin jiwa kedua, kan? Ayo, guru akan membawamu ke hutan besar Stardow untuk berburu binatang jiwa dan menyerap cincin jiwa. Selama kamu menyukainya, selama aku bisa mengalahkannya, semuanya untukmu. Justru kalimat inilah yang ditunggu-tunggu oleh Wang Qing. Terima kasih, guru. Guru, jangan khawatir. Aku sudah memilih binatang jiwa yang aku inginkan. Serahkan padaku. Coba ceritakan binatang jiwa apa yang kamu pilih. Chrysanthemum Douluo ingin melihat binatang jiwa mana yang dipilih oleh murid jenius ini. Aku ingin menyerap semacam api kembar jahat. Apa? Kamu benar-benar memilih api kembar jahat? Chrysanthemum Douluo terkejut. Harimau kembar jahat memiliki 2 kepala dan masing-masing memiliki kesadaran independen. Satu sisi adalah harimau hitam yang marah, dan sisi lainnya adalah harimau putih yang mewakili penipuan. Dan seperti namanya, harimau kembar mengacu pada 2 binatang buas yang hidup dalam satu tubuh seperti simbiosis, tetapi hanya 1 cincin jiwa yang akan keluar setelah membunuhnya. Yang mengejutkan Chrysanthemum Douluo bukanlah seberapa kuat kekuatan harimau kembar jahat, tetapi cincin jiwa yang dihasilkan oleh binatang buas ini membutuhkan 2 kali lipat kemampuan tubuh untuk menahannya. Kekuatan mental dan kekuatan jiwa untuk menyerap. Artinya,
Kamu menyerap cincin jiwa harimau kembar jahat berusia 500 tahun sama dengan kamu menyerap cincin jiwa binatang buas lainnya yang berusia 1000 tahun. Kemudian Chrysanthemum Douluo bereaksi. Bagaimanapun, cincin jiwa pertama Wang Qing telah menyerap cincin jiwa berusia lebih dari 500 tahun. Sekarang dengan kekuatan jiwa dan kekuatan mental Wang Qing, bukan tidak mungkin untuk menyerap batas 5 atau 600 tahun. Jika dijumlahkan, itu akan menjadi lebih dari 1000 tahun. Kemudian Chrysanthemum Douluo bertanya kepada Wang Qing. Apakah kamu yakin ingin menyerap binatang buas yang tidak menyenangkan ini? Dengan kekuatanmu saat ini, lebih baik mencari binatang buas lain sekitar 1000 tahun. Bukankah lebih baik membunuh dan menyerapnya? Wang Qing terdiam. Sebenarnya, Wang Qing terutama menyukai kemampuan khusus harimau kembar jahat. Ketika harimau kembar jahat bertarung, ia dapat membelah menjadi dua individu yang berdiri sendiri untuk bertarung, dan semua gerakan, kemampuan, dan kerusakan sama dengan tubuh utama. Sama seperti menghadapi dua harimau kembar jahat secara bersamaan, dan kedua harimau yang terpisah harus dibunuh pada saat yang sama untuk mendapatkan cincin jiwa. Jika hanya satu yang terbunuh dan yang lainnya melarikan diri, cincin jiwa tidak akan jatuh. Tak lama kemudian, yang hidup akan menumbuhkan kepala lain dan kembali normal. Jika Wang Qing bisa mendapatkan kemampuan harimau kembar iblis, mungkin itu akan baik-baik saja. Tapi memang mode harimau kembar iblis ini sangat cocok dengan jiwa bela diri topi kupu-kupimu. Jika kamu benar-benar ingin menyerapnya, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, berapa tahun yang ingin kamu serap? 500 tahun atau 600 tahun? Wang Qing menatap Douluo bunga seruni dengan bingung. Kenapa kamu menatapku? Mungkinkah kamu masih ingin menyerap 7 atau 800 tahun? Bisakah kamu menyerapnya? Siapa bilang aku ingin menyerap 7 atau 800 tahun? Wang Qing menjawab dengan mengerutkan kening. Mendengar ini, Douluo bunga seruni sedikit lega. Aku berencana untuk menyerap harimau kembar iblis selama lebih dari 1000 tahun. Wang Qing melanjutkan. Apa? Kamu bilang kamu ingin menyerap api kembar iblis dengan batas tahun 1000 tahun? Apakah kamu gila? Douluo bunga seruni membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Guru, kamu tidak salah dengar. Aku hanya berencana untuk menyerap api kembar iblis dengan batas tahun lebih dari 1000 tahun. Ini adalah api kembar iblis selama lebih dari 1000 tahun. Itu berarti kamu akan menyerap binatang jiwa dengan batas tahun lebih dari 2000 tahun. Apakah kamu yakin tubuhmu saat ini dapat menyerapnya? Kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, guru tidak akan membiarkanmu menyerapnya. Jangan khawatir tentang ini. Segera setelah itu, Wang Qing memberitahu Douluo bunga seruni tentang karakteristik jiwa bela dirinya dan hutan binatang buas. Semakin Douluo bunga seruni mendengarkan, semakin sulit dia percaya. Dia tidak menyangka bahwa muridnya ini, tanpa bimbingan guru, telah naik 6 tingkat dalam setahun, dan secara kebetulan menciptakan domain yang hanya bisa dihasilkan oleh kekuatan jiwa level 70. Douluo bunga seruni sudah tidak bisa membayangkan seberapa kuat kekuatan mental Wang Qing saat ini, dan jiwa bela diri topi kupu-kupunya juga memiliki karakteristik menekan binatang jiwa lain. Bukan tidak mungkin bagi rubah kembar iblis selama lebih dari 1000 tahun itu. Jika berhasil diserap, itu akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar apa yang kamu katakan, guru percaya padamu. Pergi, menuju hutan besar bintang Dou. Baiklah, guru, tolong tunggu sebentar. Aku akan memanggil kereta kuda. Setelah mengatakan itu, Wang Qing ingin memanggil kereta kuda. Kemudian pergi ke hutan besar bintang Dou. Itu tidak perlu. Douluo bunga seruni menghentikan Wang Qing yang bersiap untuk mencari kereta kuda. Dengan gelombang kekuatan jiwa, Douluo bunga seruni memanggil jiwa bela dirinya, krisan penembus langit yang aneh. Sekuntum krisan raksasa bertekstur logam muncul di depan mata Wang Qing. Aku melihat tubuh Douluo bunga seruni perlahan melayang, dan akhirnya berdiri di tengah krisan raksasa itu. Cepat naik. Segera setelah itu, Wang Qing juga melompat. Setelah melihat Wang Qing berdiri dengan mantap, Douluo bunga seruni mengaktifkan kekuatan jiwanya. Aku melihat krisan ini perlahan naik ke langit. Xiao Qing, duduk dengan mantap, bersiap untuk berangkat. Saat Douluo jiwa selesai berbicara, krisan mulai bergerak cepat dan terbang menuju hutan besar bintang Dou. Segera menghilang di atas aula jiwa bela diri. Dan dalam perjalanan ke hutan besar bintang Dou, Wang Qing juga tidak menganggur. Sepanjang jalan, Wang Qing juga bermeditasi dan berkultivasi, menerobos kemacetan level 20 ini. Dan Douluo bunga seruni juga memberikan pengalaman yang dia ketahui. Dengan sabar kepada Wang Qing. Bagaimanapun, Wang Qing adalah murid pertama Douluo bunga seruni. Di bawah kemampuan terbang krisan penembus langit aneh Douluo bunga seruni. Hutan besar bintang Dou, yang semula membutuhkan waktu 2 minggu untuk dicapai, ini telah tiba dalam waktu 5 hari. Selama periode ini, mereka berdua beristirahat beberapa kali di jalan untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Mengikuti bimbingan Ju Douluo, mereka berdua mulai menuju ke tempat yang lebih dalam di hutan besar bintang Dou. Semakin banyak binatang buas ajaib muncul selama periode itu. Batas tahun juga semakin tinggi. Mereka bahkan menemukan beberapa binatang jiwa 10.000 tahun, tetapi karena ada Douluo bergelar setinggi level 94 yang menjaga,
Binatang jiwa melarikan diri ketika mereka melihat Wang Qin dan yang lainnya. Tetapi selama periode itu, selalu ada beberapa laba-laba yang bersembunyi yang mengamati secara diam-diam karena kekuatan persepsi Wang Qin. Dalam latihan tahun ini, dia telah mengalami peningkatan besar, jadi Wang Qin juga menyadarinya. Ini tampaknya adalah laba-laba iblis berwajah manusia. Dikatakan bahwa laba-laba iblis berwajah manusia dapat mempelajari keterampilan siluman setelah mencapai lebih dari 10.000 tahun. Apakah kamu juga menyadarinya? Judo Uluo bertanya tiba-tiba. Gurumu sepertinya adalah laba-laba iblis berwajah manusia. Wang Qin menjawab, ya, itu adalah laba-laba iblis berwajah manusia dengan batas tahun 13.000 tahun. Judo Uluo sepertinya memikirkan sesuatu. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis, tetapi terlihat sangat cabul di mata orang lain. Wang Qin tiba-tiba dipanggil namanya. Tubuh Wang Qin tiba-tiba menegang. Kamu sepertinya belum pernah melihat kekuatan gurumu. Hari ini aku akan menunjukkannya padamu. Mari gunakan laba-laba kecil ini untuk melatih tanganmu. Saat kata-kata terakhir diucapkan, Judo Uluo langsung melangkah keluar. Kemudian dia memanggil jiwa bela dirinya, Ju Qirong Tong Tian, dan bergegas menuju pohon tempat laba-laba iblis berwajah manusia yang tersembunyi berada. Melihat ini, laba-laba iblis berwajah manusia ingin mengandalkan keterampilan silumannya untuk melompat ke pohon berikutnya dan melarikan diri. Ingin melarikan diri, keterampilan jiwa ketiga. Penghalang aura tiba-tiba, cahaya keemasan mengembun di tangan Judo Uluo, lalu menyembur ke udara. Dalam sekejap, udara di sekitarnya tampak membeku, dan laba-laba iblis berwajah manusia yang melompat di udara ditumbangkan oleh perubahan udara di sekitarnya. Jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara keras, menampakkan bentuk laba-laba. Setelah melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, laba-laba iblis berwajah manusia dengan marah menggunakan dua penjepit besar dan beracunnya untuk menyerang kepala Judo Uluo. Namun, Judo Uluo dengan jijik berkata dengan acuh tak acuh, HMPH, trik kecil. Pada saat dua tombak depan laba-laba iblis berwajah manusia hendak menyerang kepala Judo Uluo, mereka langsung dihalangi oleh cahaya keemasan transparan. Keterampilan jiwa kedua, pelindung cahaya. Kemudian laba-laba iblis berwajah manusia terlempar ke belakang oleh perisai pelindung yang kuat ini, dan mengeluarkan jeritan menyakitkan dengan 8 kaki menghadap ke langit. Melihat Judo Uluo bergegas ke arahnya lagi, laba-laba iblis berwajah manusia yang jatuh dengan cepat berbalik dan melompat ke belakang dengan sekuat tenaga. Kemudian pola wajah hantu di perut laba-laba iblis berwajah manusia mulai menggeliat. Dan 8 matanya memancarkan cahaya ungu samar. Ini adalah ketakutan wajah manusia dari laba-laba iblis berwajah manusia. Wang Qin di samping melihat bahwa trik ini adalah keterampilan serangan mental. Aku tidak tahu bagaimana Judo Uluo akan menghadapinya. HMPH, keterampilan jiwa ke-6, rui emas membanjiri awan. Dalam sekejap, kuncup krisan emas raksasa muncul di udara. Saat kuncup krisan berputar dengan cepat, ia mekar setelah berputar beberapa putaran. Tiba-tiba, pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tengah seperti meteor dan menyerang tubuh laba-laba iblis berwajah manusia. Pemandangannya cemerlang dan indah. Apakah ini keterampilan jiwa ke-6 Judo Uluo? Wang Qin juga melihatnya sendiri untuk pertama kalinya. Semua bilah terbang yang ditembakkan. Semuanya menyerang laba-laba iblis berwajah manusia. Pada akhirnya, laba-laba iblis berwajah manusia masih ingin menghindar. Tetapi kecepatan bilah terbang itu terlalu cepat. Semua bilah terbang menyerang laba-laba iblis berwajah manusia, dan 8 matanya yang melepaskan serangan mental dibutakan. Jika bukan karena pertahanan laba-laba iblis berwajah manusia yang kuat, serangan Judo Uluo ini sudah merenggut nyawanya. Meskipun laba-laba iblis berwajah manusia sudah penuh luka, semuanya adalah bekas luka mengerikan yang ditinggalkan oleh bilah terbang. Pada saat ini, saya melihat laba-laba iblis berwajah manusia secara bertahap terbelah, sebenarnya terbelah menjadi 4 bayangan ilusi, tetapi tubuh utama perlahan bersembunyi dalam kegelapan. 4 laba-laba iblis berwajah manusia bergegas menuju Judo Uluo bersamaan, tetapi dia tidak panik sama sekali. Dia pertama-tama menggunakan keterampilan jiwa ketiga, medan aura. Mengendalikan semua laba-laba iblis berwajah manusia yang bergegas, lalu menggunakan keterampilan jiwa kelima, pengumpulan Hanying. 2 tangan muncul sabit tajam yang terkondensasi dari krisan. Akhirnya, dia bergegas menuju 4 klon yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan ayunan sabit tajam, klon laba-laba iblis berwajah manusia langsung ditebas menjadi beberapa bagian oleh Judo Uluo. Kemudian berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di udara. Segera setelah itu, mata Judo Uluo mengunci laba-laba iblis berwajah manusia yang bersembunyi di kejauhan dan ingin melarikan diri. Kemudian terbang ke sana. Aku melihatnya mengayunkan sabit ke udara, dan seketika beberapa pilar darah menyembur keluar dari udara kosong yang kosong. Juga disertai dengan teriakan yang menyedihkan. Segera, laba-laba iblis berwajah manusia berbaring tak bergerak di tanah, kehilangan vitalitas aslinya. Kecepatan Judo Uluo sangat cepat, tidak memberi laba-laba iblis berwajah manusia kesempatan untuk bernafas sama sekali. Jika dia membiarkan laba-laba iblis berwajah manusia yang sekarat menggunakan pengorbanan laba-laba iblis, meledakkan 2 gigi beracun.
Kabut beracun yang dihasilkan akan menutupi radius 50 meter. Semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, akan membusuk dengan cepat. Tentu saja, ini tidak berpengaruh pada Judo Uluo. Dan Wang Qing juga dapat membawa atau melindungi Xiao Qing kapan saja. Sudah lihat kekuatan yang baru saja saya tunjukkan? Kurang dari 1/10 dari semua kekuatan saya. Pilihan yang paling tepat adalah kamu menerima saya sebagai guru, kata guru, setelah menyelesaikan laba-laba iblis berwajah manusia yang berlebihan itu. Kemudian terus mencari jiwa jahat kembar yang cocok. Harimau jiwa jahat kembar masih sangat langka di hutan bintang Dou. Sepanjang jalan ini, Wang Qing juga telah melihat beberapa harimau jiwa jahat kembar, tetapi batas usia maksimum hanya lebih dari 600 tahun, yang sama sekali tidak memenuhi harapan Wang Qing. Jadi mereka terus berjalan lebih dalam. Semakin dalam mereka pergi, semakin banyak binatang jiwa berusia ribuan tahun dan puluhan ribu tahun. Judo Uluo membawa Wang Qing untuk mencari lama, tetapi masih belum menemukannya. Tidak bisa masuk lebih dalam. Batas usia binatang jiwa Anda hanya 1000 tahun. Seharusnya berada di posisi ini. Cari baik-baik di dekat sini. Sekarang di dekat sini ada binatang jiwa berusia ribuan hingga puluhan ribu tahun. Peluang harimau jiwa jahat kembar berusia ribuan tahun berada di sini lebih besar. Umumnya, harimau jiwa jahat kembar sulit dibunuh. Dan harimau jiwa jahat kembar di atas 1000 tahun hidup di tumpukan monster berusia ribuan hingga puluhan ribu tahun. Dan dia tidak lebih lemah dari yang lain yang hidup di sini. Karena kekuatan Wang Qing relatif lemah, dia harus dibawa oleh Judo Uluo. Jadi hampir secara searah mencari binatang jiwa. Jadi relatif lebih lambat. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu. Keduanya masih belum menemukan harimau jiwa jahat kembar. Sudah lama sekali kita tidak menemukan harimau kembar iblis. Aku menyarankanmu untuk memilih binatang buas jiwa ribuan tahun lainnya. Seperti api hantu yang berumur lebih dari 1500 tahun itu. Apakah karakteristik binatang buas jiwa ini mirip dengan harimau kembar iblis? Bisakah dia menciptakan klon bayangan? Jika yang diserap adalah harimau hantu. Mungkin skill jiwa. Selain itu, waktu untuk memanggil klon sangat singkat. Apakah kamu benar-benar ingin menyerapnya? Tepat ketika Wang Qing hendak setuju. Tiba-tiba, gerakan keras datang dari depan. Wang Qing mendengar suara itu dan mendongak. Tiba-tiba, jarinya menunjuk ke depan. Kemudian dia berseru kepada Douluo Krisan, itu harimau kembar iblis. Lihat ke arah rubah hantu itu. Douluo Krisan melihat ke arah yang ditunjuk Wang Qing. Seekor harimau kembar iblis menerobos masuk ke wilayah harimau hantu. Seperti yang kita ketahui. Harimau memusuhi makhluk lain yang memasuki wilayahnya. Apalagi harimau kembar iblis, yang juga seekor harimau. Jadi kedua harimau itu berkelahi. Meskipun tahun harimau kembar iblis sedikit lebih rendah dari tahun harimau hantu. Hanya lebih dari 1200 tahun. Tetapi karena harimau kembar iblis jauh lebih besar dari harimau hantu, dan karena ia memiliki dua kepala untuk menyerang. Harimau hantu tampaknya sedikit dirugikan. Tapi untungnya, rubah hantu menggunakan klon bayangan, dan secara bertahap mendapatkan keuntungan. Tapi tiba-tiba tubuh harimau kembar iblis mulai terbelah. Seketika, 4 harimau muncul di lapangan, saling menatap. Tapi karena waktu klon bayangan terbatas, kedua harimau hantu adalah yang pertama melancarkan serangan. Meskipun harimau kembar iblis telah terbelah menjadi 2 individu, ukurannya tidak mengecil sama sekali. Dan kecepatannya telah meningkat pesat. Dari pertarungan pertahanan di awal, hingga kerja sama tim 2 lawan 2 saat ini. Itu benar-benar sempurna. Di sisi lain, harimau hantu secara bertahap mengalami kesulitan, dan tidak dapat mengimbangi kecepatan. Selain itu, karena waktu klon akan habis, kekuatan di sisi klon menjadi semakin sedikit. Akhirnya, diserang oleh harimau putih dan terpencar. Akhirnya, itu menjadi situasi 2 lawan 1. Setelah putaran pembantaian yang tragis, harimau hantu akhirnya kalah. Ditelan dan diserap oleh harimau kembar iblis. Seketika, aura harimau kembar iblis ini menjadi lebih kuat. Tampaknya tahunnya telah meningkat 10 tahun lagi dalam penyerapan ini. Sepertinya tahun harimau kembar iblis ini telah mencapai lebih dari 1300 tahun. Xiao Qing, apakah kamu siap? Douluo Krisan menoleh untuk bertanya pada Wang Qing. Wang Qing segera mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, aku merepotkan guru. Harimau kembar iblis, yang sedang melahap mayat harimau hantu, menyadari bahwa seseorang mendekat. Tiba-tiba, dia mengeluarkan raungan tumpul, seolah-olah memberikan peringatan terakhir kepada penyusup. Pada saat ini, Douluo Krisan langsung meledak dengan kekuatan jiwanya. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Menyadari aura yang kuat ini, beberapa binatang jiwa ribuan tahun di dekatnya, dan bahkan binatang jiwa 10.000 tahun, melarikan diri. Dan harimau kembar iblis yang terdekat bahkan gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa dia, binatang jiwa ribuan tahun biasa, hanya keluar untuk mencari makan dan bertemu dengan keberadaan yang begitu kuat. Meskipun harimau hitam dari harimau kembar iblis ini sangat ketakutan, dia masih mengeluarkan raungan binatang ke arah Douluo Krisan, bersiap untuk bertempur kapan saja. Sementara harimau putih ini lebih pintar dan perlahan mundur, siap melarikan diri kapan saja. Dan selama satu harimau bisa melarikan diri,
Yang mati bisa menggunakan yang lain untuk dilahirkan kembali, menjadi iblis api kembar yang baru. Dan mempertahankan semua kesadaran sebelumnya, tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Jadilah cincin jiwa kedua muridku dengan patuh. Zhu Douluo menyadari bahwa harimau putih tampaknya ingin melarikan diri, dan dengan tegas mengambil tindakan. Keterampilan jiwa ketiga, penghalang aura. Zhu Douluo langsung memadatkan penghalang aura keterampilan jiwa ketiga yang lebih kuat dari sebelumnya, dan tiba-tiba kedua harimau itu ditekan oleh penghalang aura dan tidak dapat bergerak, tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang mereka gunakan. Terserah padamu, Wang Qing, selanjutnya aku tidak perlu mengambil tindakan, selesaikan sendiri. Ya, Guru. Segera setelah itu, Wang Qing pertama kali datang ke depan harimau hitam, di depan tubuh besar harimau hitam. Wang Qing tampak sangat kecil, bahkan jika harimau hitam telah ditekan ke tanah, tingginya masih jauh lebih tinggi dari Wang Qing. Saat ini, tinggi Wang Qing yang berusia lebih dari 7 tahun sekitar 1,4 meter, dan harimau hitam ini tingginya lebih dari 2 meter bahkan saat merangkak di tanah, dan setidaknya 4 meter saat berdiri. Untuk alasan ini, Wang Qing langsung melepaskan semua kekuatan jiwanya dan menggunakan keterampilan jiwa pertama, bentuk kobra, dalam bentuk ini. Kekuatan serangan Wang Qing telah ditingkatkan sepenuhnya. Saat Wang Qing menghembuskan napas ke arah harimau hitam dengan seluruh kekuatannya, kekuatan penekan menyerang harimau hitam. Pada saat ini, Wang Qing menempelkan sisik emas hitam dari bentuk kobra pada cakar madu di kedua tangannya, yang membentuk cakar emas hitam yang keras. Dan semua racun kobra emas hitam menempel pada cakar. Ini adalah trik baru yang dilatih Jukin dalam 8 bulan terakhir, cakar racun emas hitam. Dalam sekejap, Wang Qing, yang memiliki puncak level 20, di bawah peningkatan penuh dari keterampilan jiwa pertama, bentuk kobra, membelah leher harimau hitam dengan satu gerakan. Tiba-tiba darah berceceran, dan disertai dengan racun mematikan yang menyebar ke seluruh tubuh harimau hitam. Mata harimau hitam penuh dengan ketakutan dan keengganan. Tanpa mengeluarkan suara, dia kehilangan napas, dan tangan Wang Qing berlumuran darah. Perlahan berjalan menuju posisi harimau putih, ketakutan akan kematian yang akan datang membuat seluruh tubuh harimau putih mulai bergetar. Wang Qing menjatuhkan tangannya dan mengakhiri kehidupan binatang ajaib yang kuat ini. Pada saat Jukin membunuh harimau putih, tubuh kedua harimau itu bergetar, dan kemudian setengah cincin jiwa ungu milenium melayang keluar dari atas kedua mayat itu. Dengan gelombang energi yang kuat, dua setengah cincin jiwa saling tertarik dan akhirnya bertabrakan satu sama lain. Akhirnya mereka bergabung menjadi satu cincin jiwa milenium yang lengkap. Zhu Douluo di samping melihat adegan ini dan perlahan berjalan ke arah ini. King kecil, kamu harus memikirkannya dengan matang. Menyerap cincin jiwa berusia lebih dari 1.300 tahun ini setara dengan menyerap cincin jiwa berkekuatan sekitar 2.600 tahun sekarang. Apakah kamu yakin? Guru, yakinlah. Saya sudah siap, dan terlebih lagi, jiwa bela diri saya, Mandie, tidak sabar untuk mencabik dan menyerap cincin jiwa ini. Sejak Wang Qing melihat rubah kembar iblis ini, jiwa bela diri Men 11 sangat bersemangat. Zhu Douluo mengangguk. Sejak Wang Qing melihat rubah kembar iblis ini, jiwa bela diri Men 11 sangat bersemangat. Zhu Douluo mengangguk. Kemudian perlahan berjalan ke samping, cincin jiwa 1000 tahun, aku Wang Qing datang. Setelah mengatakan itu, Wang Qing duduk dengan sedikit gugup. Wang Qing masih sedikit gugup kali ini. Lagi pula, Wang Qing baru level 20. Siapa yang berani menyerap cincin jiwa binatang jiwa lebih dari 1000 tahun untuk cincin jiwa kedua? Beberapa orang telah mencoba, tetapi tubuh mereka sulit untuk menahannya. Pada akhirnya, dia mengalami akhir yang tragis di mana tubuh dan cincin jiwanya meledak. Wang Qing, yang duduk, dengan cepat menyesuaikan napasnya. Kemudian fokus untuk menyerap cincin jiwa. Pertama, kemudian dia menggunakan keterampilan jiwa pertama, bentuk kobra, untuk memperkuat kekuatan tubuh dan penekanan topi kupu-kupu pada Qi. Akhirnya, dia mengandalkan kekuatan mental yang kuat untuk menyerap cincin jiwa ini. Pada saat ini, dalam dunia mental Wang Qing, penyesalan yang dihasilkan setelah kematian harimau kembar jahat mulai melawan kekuatan mental Wang Qing. Dan perlawanannya sangat sengit, seolah ingin mengambil alih dan mencabik-cabik serta menyerap Wang Qing. Dan penyesalan ini juga dapat menghasilkan perpecahan. Mulai menyerang jiwa Wang Qing dari dua arah yang berbeda. Setelah merasakan kekuatan perlawanan yang sengit dan perubahan mental harimau kembar jahat. Tiba-tiba, dia memaksimalkan output kekuatan jiwanya dan memaksimalkan topi kupu-kupu yang ditumpangkan dalam bentuk kobra. Tetapi karena tahun harimau kembar jahat ini telah melebihi terlalu banyak. Setara dengan lebih dari 2.600 tahun. Hal ini menyebabkan Wang Qing kesulitan menyerapnya, dan tahunnya terlalu tinggi. Efek penekanan topi kupu-kupu juga sedikit diabaikan. Pada saat ini, melihat bahwa Wang Qing tidak dapat sepenuhnya menekan penyesalan harimau kembar jahat, dia mulai dengan jelas bersiap untuk membuka domain eksklusifnya selama proses penyerapan. Domain topi kupu-kupu. Karena ini adalah hutan besar Stardou, intensitas kekuatan jiwa di sekitarnya sangat besar. Tidak sesekit seperti roh binatang buas. Segera Wang Qing, penyesalan harimau jahat kembar perlahan menetes. Dan Wang Qing mengambil kesempatan untuk meluncurkan penindasan mental. Segera setelah itu,
Di bawah penindasan ini, harimau jahat kembar secara bertahap tidak dapat menahan dampak mental Wang Qin, dan akhirnya benar-benar dicabik-cabik dan diserap oleh Wang Qin sampai menghilang sepenuhnya. Akhirnya, setelah 2 jam penyerapan yang sulit, Wang Qin akhirnya sepenuhnya menyerap cincin jiwa ini yang setara dengan lebih dari 2.600 tahun. Kamu benar-benar berhasil menyerapnya. Dou Luo Krisan gemetar di sekujur tubuhnya. Dia melihat cincin jiwa kedua yang muncul di bawah kaki Wang Qin. Memang ungu, sangat bersemangat. Aku tidak menyangka. Kamu benar-benar menyerap 1000 tahun di cincin jiwa kedua, dan itu masih harimau kembar jahat yang paling sulit diserap. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Dou Luo Krisan ingin melangkah maju dan memeluk Wang Qin. Untungnya, Wang Qin menghentikannya tepat waktu. Jika tidak, itu akan menjadi hal yang membuat kulit kepala mati rasa lagi. Oh ya, apa nama keterampilan jiwa keduamu? Wang Qin tersenyum tipis. Karena seperti yang dia duga, keterampilan jiwa keduaku keluar sebagai topi kupu-kupu. Keluar sebagai topi kupu-kupu. Nama yang sangat aneh. Apa efeknya? Dou Luo Krisan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan bagus. Setelah mengatakan itu, Wang Qin memadatkan kekuatan jiwa, dan tiba-tiba seluruh tubuh Wang Qin memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Kemudian cahaya keemasan meninggalkan tubuh Wang Qin dan perlahan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, cahaya keemasan mengembang beberapa kali dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saat cahaya keemasan menghilang, seekor harimau hitam muncul di tanah sebesar harimau kembar iblis, dengan bulu emas di sekujur tubuhnya. Seekor kucing oranye ganas. Begitu kucing oranye itu keluar, ia mengeluarkan suara ki seperti bambu yang membelah. Suara itu seperti guntur, sekeras pisau. Bagian belakang telinga kucing oranye yang sedang membentuk kepala bundar. 2 gigi taring yang kuat seperti ular kobra. Inilah topi kepala bundar, kamu memanggil kucing oranye raksasa. Tampaknya masih hidup, dan dari apa yang kurasakan, aura pada kucing oranye ini sepertinya tidak sekuat yang dibayangkan. Apakah kamu bersusah payah menyerap harimau kembar iblis hanya untuk memanggil kucing oranye ini? Judul Dou Luo tampaknya sedikit tidak mengerti, karena aura yang dipancarkan oleh topi kepala bundar saat ini hanya setara dengan aura Master Jiwa Agung tingkat 20. Wang Qin hanya tersenyum tipis ketika mendengar ini. Tuan, jangan terburu-buru membuat kesimpulan, biarkan saya menjelaskan efek dari keterampilan jiwa kedua ini terlebih dahulu. Selanjutnya, Wang Qin mulai menjelaskan keterampilan jiwa keduanya. Keluarlah, topi kepala bundar. Jangan lihat topi kepala bundar yang kupanggil ini yang sekarang hanya memiliki kekuatan sekitar level 20. Tetapi kekuatannya akan meningkat secara bertahap dengan tingkat pemanggil, dan tingkatnya umumnya 1 tingkat lebih tinggi dari pemanggil. Seperti kekuatan jiwaku saat ini di level 20. Setelah menyerap harimau kembar iblis, kekuatan jiwaku meningkat 2 tingkat, mencapai level 22. Apa? Benarkah meningkat 2 tingkat? Judul Dou Luo pertama-tama terkejut, lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa Wang Qin. Menemukan bahwa kekuatan jiwa Wang Qin memang telah mencapai level 22. Kemudian Wang Qin melanjutkan, sekarang levelku adalah 22. Itu berarti topi kepala bundar telah mencapai intensitas level 23. Tetapi jika aku mencapai level 30 tanpa menyerap cincin jiwa berikutnya, level topi kepala bundar hanya dapat tetap di level 30. Tetapi ini bukan efek paling menantang dari keterampilan jiwa ketiga ini. Yang paling menantang adalah semua keterampilan jiwa dari cincin jiwa dan tulang jiwa lainnya. Semua dapat digunakan secara fleksibel dan bebas untuk memperkuat kekuatan topi kepala bundar. Apa? Semua keterampilan jiwa dapat digunakan sesuka hati? Ya, benar. Wang Qin takut Judul Dou Luo tidak percaya, dan dengan cepat menggunakan keterampilan jiwa kedua ke topi kepala bundar yang sedang menonton kesenangan di samping. Saya melihat telinga topi kepala bundar terbalik, dan kemudian diganti dengan sisik ular raksasa, dan kemudian 2 gigi depan yang sudah panjang. Mereka memanjang lagi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan bagian lain dari tubuh tumbuh sisik ular emas hitam dalam berbagai tingkatan, sama seperti bentuk ular kobra dari keterampilan jiwa pertama yang digunakan oleh Wang Qin. Judul Dou Luo sedikit tidak percaya setelah mendengar Wang Qin menyelesaikan semua efek dari keterampilan jiwa kedua ini, tetapi melihat bentuk ular kobra pada topi kepala bundar seperti yang dipersonifikasikan Wang Qin sendiri. Benar-benar konsisten dan terkejut tak terkendali. Bagaimana mungkin ada keterampilan jiwa yang begitu menantang di dunia? Bukankah itu berarti ketika kamu mencapai Judul Dou Luo, bukankah akan ada ahli Judul Dou Luo lain di sisimu? Tepat sekali. Tetapi karena ini adalah sifat khusus dari saya dan roh bela diri saya topi kepala bundar, sebenarnya kami berdua adalah 2 jiwa dalam 1 tubuh. Jadi, saya bisa mendapatkan keterampilan yang sangat menentang surga. Jadi guru, Anda tahu mengapa saya bersikeras menyerap harimau kembar jahat sebagai cincin roh kedua saya. Dou Luo menatap Wang Qin dengan tatapan kosong, dan untuk waktu yang lama tidak dapat melepaskan diri dari keterkejutannya. Ini adalah gejolak gila di hati Dou Luo. Muridku ini mungkin akan menjadi tokoh legendaris di dunia Dou Luo di masa depan. Jadi Dou Luo menggertakkan giginya dalam hati, seolah-olah dia telah membuat tekad. Jadi dia membuka mulutnya dan berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Wang Qin. Xiao Qing, jangan khawatir,
Aku akan memberikan semua sumber dayaku. Kita harus mengolahmu menjadi Douluo bergelar terkuat. Setelah mengucapkan kalimat ini, aku melihat Zhu Douluo gemetar di sekujur tubuhnya. Kelopak matanya terbalik, dia mengulurkan telapak tangannya yang gemetar, dan perlahan mendekat ke arah Wang Qin. Wang Qin melihat telapak tangan yang gemetar perlahan mengulur ke arahnya, tanpa sadar mundur, dan kemudian dengan cepat berkata kepada Zhu Douluo. Terima kasih atas kebaikan guru, muridku telah menerimanya, jangan. 5 hari kemudian, keduanya kembali ke Aula Roh. Kali ini, panen Wang Qin sangat kaya. Dia tidak hanya menyerap cincin api kembar jahat milenium. Dan dia juga naik 2 tingkat atas dasar ini, dan Zhu Douluo dikirim oleh Paus Bibi Dong segera setelah dia kembali untuk melakukan tugas khusus. Mungkin butuh waktu untuk kembali, jadi Wang Qin kembali ke Akademi Aula Roh untuk berlatih terlebih dahulu. Dan saat Wang Qin kembali ke Akademi untuk pertama kalinya, dia datang ke hutan binatang buas untuk mulai berlatih, dan area yang dihasilkan Jukin sebelumnya di sini telah menyebar banyak. Jumlah hewan di sini sekarang kurang dari setengah dari sebelumnya. Pada saat ini, di tengah area duduk seorang gadis cantik dan manis. Orang ini adalah saat Wang Qin menembus level 20. Huliena, yang belum terlihat selama beberapa hari, perlahan membuka matanya yang menggoda setelah ledakan napas. Tiba-tiba dia sepertinya melihat Juking di kejauhan, dan ada ekspresi gembira di matanya, tetapi dengan cepat ditekan olehnya. Akhirnya berubah menjadi ekspresi yang sedikit menyalahkan. Junior Wang Qin, bukankah aku melihatmu berlatih dengan sangat rajin sebelumnya? Tapi kenapa aku tidak melihat seorang wanita dalam beberapa hari terakhir? Aku melihat Huliena berkata kepada Wang Qin dengan cara yang aneh. Wang Qin tidak keberatan dengan nada bicara Huliena. Dalam setahun, dia sudah terbiasa dengan cara bicara Huliena. Pada saat ini, Wang Qin menjelaskan kepada Huliena tanpa tergesa-gesa. Apa? Kamu sudah menembus level 20? Wang Qin mengangguk perlahan. Kemudian dia memberitahu Huliena tentang hal-hal yang terjadi setelah Zhu Douluo membawanya untuk menyerap cincin roh. Kamu serius? Apakah cincin roh kedua Anda menyerap cincin roh milenium? Benar. Setelah mengatakan itu, Juking melepaskan kekuatan rohnya. Pertama, cincin roh kuning perlahan naik dari telapak kakinya, diikuti oleh cincin roh ungu. Itu benar-benar cincin roh milenium. Saat Huliena melihat cincin roh ungu, dia langsung tercengang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar monster. Setelah itu, Huliena mendengar bahwa Wang Qin telah menyerap cincin roh milenium ini. Dia langsung menggertakkan giginya, dia benar-benar iri dengan bakat dan bakat Wang Qin, meskipun dia adalah semua siswa di Aula Roh. Sudah dianggap sebagai jenius nomor 1, tetapi setelah melihat bakat yang ditunjukkan oleh Wang Qin, dia tahu apa itu jenius sejati. Wang Qin, aku ingin bertanding denganmu. Kakak senior, apakah kamu serius? Kekuatan rohku baru level 22 sekarang. Dan kekuatan rohmu sudah mencapai level 37. Lebih tinggi 15 level dariku. Jika orang lain melihatnya, mereka akan mengira kamu menindas adik kelas yang baru datang. Adik kelas Wang Qin, kamu tidak perlu khawatir, kita hanya bertukar pikiran, dan aku tidak akan menggunakan seluruh kekuatanku. Aku akan menjaga level kekuatan rohku pada level yang sama denganmu. Setelah berbicara, Huliena sudah bersiap untuk pertempuran berikutnya. Kebetulan Wang Qin juga ingin mencoba keterampilan roh kedua yang baru diperolehnya, seberapa kuat Mandie. Adik kelas Wang Qin, apakah kamu sudah siap? Silakan. Setelah mendapat jawaban afirmatif, Huliena dengan tegas melepaskan kekuatan roh. 3 cincin roh, 2 kuning dan 1 ungu, muncul dari bawah kakinya. Keterampilan roh kedua, pesona rubah. Huliena menggunakan keterampilan roh keduanya, pesona rubah 1. Aku melihat mata Huliena memancarkan cahaya merah muda. Meskipun kekuatan mental Wang Qin sangat kuat, keterampilan roh kedua Huliena meningkat seiring dengan peningkatan level lawannya. Sekarang Huliena sudah level 37, meskipun dia menekan kekuatan rohnya. Wang Qin juga tidak bisa melawannya dengan paksa. Keterampilan roh pertama, bentuk kobra. Wang Qin dengan cepat menggunakan keterampilan roh pertamanya, bentuk kobra, untuk meningkatkan ketahanannya terhadap serangan mental. Kemudian Wang Qin dengan cepat menghembuskan napas, menggunakan pencegahan mental bentuk kobra. Juga disertai dengan karakteristik penekanan roh bela diri Mandie. Hal ini menyebabkan roh bela diri binatang Huliena sedikit ditekan, tetapi karena perbedaan level yang terlalu besar, efek penekanannya tidak cukup jelas. Dan karena Huliena juga merupakan tipe mental, hal ini menyebabkan kekuatan bentuk kobra sangat berkurang. Tetapi masih terkena keterampilan roh kedua Huliena. Ternyata begitu mudah terkena pesona rubahku. Setelah berbicara, Huliena menggunakan keterampilan roh ketiganya. Menyerang Wang Qin yang jatuh ke dalam mimpi. Keterampilan roh ketiga, transformasi rubah iblis. Aku melihat ekor rubah merah muda panjang tumbuh di punggung Huliena. Fitur rubah juga muncul di berbagai bagian tubuhnya. Pada saat ini, kecepatan Huliena meningkat sangat pesat, dan dia langsung tiba di depan Wang Qin. Untungnya, Wang Qin tepat waktu dibangunkan oleh roh bela diri Mandie di tubuhnya. Wang Qin yang terbangun dengan cepat mulai menghindar ke belakang, tetapi sudah terlambat.
Wang Qing masih terkena telapak tangan rubah yang diubah oleh Hulena, dan beberapa sisik emas hitam di dadanya langsung terlepas. Bahkan jika Wang Qing memiliki sisik emas hitam di tubuhnya, beberapa bekas luka masih tergores di dadanya. Pada saat ini, Hulena tidak berniat untuk berhenti, dan sekali lagi menggunakan keterampilan roh keduanya. Pesona rubah, berencana untuk mengendalikan Wang Qing yang menghindar ke belakang. Untungnya, Wang Qing sudah bersiap dan menyingkirkan efek kontrol Hulena. Tetapi bahkan tanpa efek kontrol, kecepatannya masih tidak secepat Hulena yang menggunakan keterampilan roh ketiga. Melihat bahwa dia akan terkena Hulena beberapa kali. Pada saat ini, Wang Qing dengan cepat menggunakan keterampilan roh keduanya untuk membantu Mandie melepaskan diri. Keterampilan roh kedua, keluarlah, Mandie. Tiba-tiba seluruh tubuh Wang Qing mulai diselimuti cahaya keemasan, dan cahaya keemasan menjadi semakin tebal. Keterampilan roh kedua, aku ingin melihat efek apa yang dimiliki keterampilan roh keduamu. Setelah berbicara, cahaya keemasan Wang Qing mulai terpisah dari tubuhnya, dan seekor kucing oranye raksasa muncul di samping dalam sekejap. Saat dia muncul, kucing oranye ini meledak dengan aura yang kuat. Dia terlihat mengejar Hulaina dari Wang Qing. Menggunakan napas yang kuat, semua kemampuan tubuh utama Mao berada di atas Wang Qing, baik itu penindasan terhadap penderita, atau kekuatan fisik dan kekuatan mentalnya sendiri. Hulaina, yang mengejar Wang Qing, tiba-tiba merasakan penindasan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Menyerang ke arahnya, kecepatan pengejaran Hulaina melambat beberapa poin dalam sekejap. Apakah ini avatar? Seharusnya dia memanggil seekor kucing untuk membantunya bertarung. Adik kecil Wang Qing, keterampilan jiwa keduamu tidak bagus. Saya mendengar bahwa keterampilan pemanggilan tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama dan sangat menghabiskan kekuatan jiwa. Tetapi Hulaina tidak tahu karakteristik keterampilan jiwa kedua Wang Qing. Memanggil Mao tidak hanya tidak terbatas waktu, tetapi juga konsumsi kekuatan jiwa tidak berasal dari Wang Qing, tetapi penindasan Mao sendiri. Mengurangi beberapa atribut Hulaina, Wang Qing dapat menghilangkan napasnya, tetapi masih tidak dapat melarikan diri dari pengejaran Hulaina. Mao melihat ini dan segera bergabung dalam pertempuran. Pada saat ini, itu menjadi 2 lawan 1. Mao juga mengaktifkan keterampilan jiwa pertama, bentuk kobra. Sebagian besar tubuh ditutupi oleh sisik emas hitam, dan kecepatannya telah meningkat pesat. Dia segera datang di belakang Hulaina. Kemudian Mao melompat dengan tiba-tiba dan langsung datang ke sisi Hulaina, lalu Mao mengangkat kaki depannya. Saya melihat kaki depannya terbungkus emas hitam, memancarkan cahaya dingin yang terang, dan menyerang Hulaina. Hulaina merasakan kekuatan yang terkandung dalam serangan ini, dan dengan cepat menghindar ke samping. Serangan Mao mengenai tubuh Hulaina. Mengikis pohon setebal 1 orang di sampingnya, saya melihat beberapa bekas cakar yang sangat dalam muncul di pohon ini, hampir terputus. Namun, pohon berikutnya langsung tumbang. Tampaknya disebabkan oleh cakar Mao dan racun kobra emas hitam. Saya melihat bahwa celah di pohon yang tumbang itu masih mengeluarkan asap hitam. Hulaina melihat pohon itu dengan ketakutan yang masih ada, dan pada saat ini Wang Qing juga pulih, dan luka di dada Wang Qing telah sembuh. Karena cincin jiwa kedua yang diserap Wang Qing, labu kembar jahat itu sendiri memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, bahkan jika salah satunya mati, itu dapat pulih. Tapi sayangnya kali ini dia bertemu dengan Crisante Mum Douluo. Apakah ini kekuatan keterampilan jiwa keduamu? Anda bahkan dapat menggunakan keterampilan jiwa pertamamu. Agak menarik. Kalau begitu aku akan serius. Setelah berbicara, Hulaina meningkatkan tingkat kekuatan jiwanya sendiri. Langsung ke level 37. Bukankah kamu mengatakan untuk mempertahankan level yang sama denganku, kakak senior? Wang Qing berteriak kepada Hulaina yang hendak menyerang. Hulaina juga berpikir begitu, tetapi jika dia mempertahankan kekuatan jiwa yang sama dengan Wang Qing, kemungkinan besar dia bukanlah lawannya. Aku juga tidak mau, adik Wang Qing, sayang sekali kamu membawa penolong. Dia adalah keterampilan jiwa keduaku. Wang Qing meraung tak berdaya, tetapi Hulaina mengabaikannya dan menggunakan semua kekuatan jiwanya untuk menyerang Wang Qing. Kecepatannya sangat cepat sehingga Wang Qing tidak bisa menghindar sama sekali. Jadi Wang Qing menunggangi Mao raksasa di sampingnya. Setelah Mao mengaktifkan keterampilan jiwa pertama, bentuk kobra. Kecepatannya sangat cepat. Mao sendiri memiliki 4 kaki, dan itu adalah tubuh yang diubah oleh jiwa bela diri kucing yang mendukung kecepatan. Meskipun ukurannya sedikit lebih besar, itu tidak memengaruhi kecepatannya. Sementara Wang Qing baru berusia 7 tahun. Beratnya ringan, beban pada Mao dapat diabaikan. Saat ini, adegan terkenal seseorang mengendarai kucing raksasa muncul. Selanjutnya, Wang Qing menghindari serangan Huliena. Dia tidak berniat untuk melawan. Tak lama kemudian, Huliena merasa kekuatan jiwanya sedikit tidak mencukupi. Jadi dia menghentikan pertarungan. Kemudian, Huliena memarahi Wang Qing dengan marah, apakah kamu hanya tahu cara melarikan diri? Kemudian ada serangkaian pertanyaan. Dan apa-apaan dengan makhluk panggilanmu ini? Sudah lama sekali dan masih di sini. Apakah kekuatan jiwamu tidak akan habis? Apa-apaan dengan bentuk ular mata kucing oranye itu?
Kemudian Wang Qing memberitahu Huliena bahwa yang dibutuhkan untuk memanggil Maudi bukanlah kekuatan jiwanya sendiri, tetapi kekuatan jiwa yang dimiliki Maudi sendiri. Huliena sangat terkejut. Kemudian Wang Qing memberitahu Hulai tentang efek keterampilan jiwa kedua. Sebenarnya ada keterampilan jiwa seperti ini. Semua keterampilan jiwa dapat digunakan, bahkan tulang jiwa pun mendengar efek yang dikatakan Wang Qing. Huliena hampir menjatuhkan dagunya karena terkejut. Kemudian dia berkata dalam hatinya, meskipun kekuatan tempur Maudi ini belum terlalu tinggi sekarang, tetapi ketika adik laki-laki Wang Qing memiliki level yang lebih tinggi, keterampilan jiwa yang dia peroleh juga akan lebih besar. Ketika saatnya tiba, tidak peduli siapa yang dia temui, harus menghadapi dua orang pada saat yang sama, dan kecepatan peningkatan Wang Qing saat ini sangat cepat. Tidak akan lama.